Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima alamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa ketemu lagi di program kesayangan kita, Sekolah Fikih Live. Ya, sudah dimulai dengan salat subuh berjamaah, kemudian tilawah Al-Quran, dan hari ini kita lanjutkan dengan ngaji ilmu Al-Quran dan tafsir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi kehidupan kita dan hari-hari kita yang selalu kita buka dengan kebaikan. Nah, insya Allah di episode kali ini sudah ada guru kita dan Ustadz kita, Ustadz Ahmad Sarawat. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ustadz ya? Alhamdulillah kabar baik. Untuk kesekian kalinya kita ketemu lagi di Sekolah Fikih Live ini Ustadz. Ya. Tidak bosan-bosannya untuk terus belajar tentang ilmu Al-Quran dan tafsir. Insyaallah, insyaallah. Kali yang ini insyaallah tidak pakai bosan ya. Iya. Hari ini kita akan bahas tentang ilmu qiraat. Ilmu qiraat. Kemarin gugus tafsir itu sudah kita bahas berseri-seri ya. Nah, kita sekarang pindah ke gugus yang satu lagi. Bukan gugus tugas Covid ya, tapi gugus tentang ilmu qiraat. Ilmu qiraat. Jadi ilmu Al-Quran itu kalau boleh kita pecah-pecah menjadi beberapa kelompok. Ada kelompok yang terkait dengan ilmu Al-Quran secara umum, ya, ada juga tentang tafsirnya. Nah, kalau hari ini kita bicara tentang ilmu qiraat, bagaimana membacanya. Nanti ada kajian juga tentang mushaf, ya. Jadi cukup banyak itu. Kalau Imam As-Suyuti menyebutkan sampai 80 cabang ya. Kita mungkin tidak sampai 80, kira-kira separuhnya lah begitu. Jadi hari ini kita bicara tentang ilmu qiraat. Ilmu qiraat. Baik Ustadz, barangkali dari Bapak Ibu pemirsa begitu ya, ada pertanyaan nanti kalau soal ilmu qiraat ini pembahasannya itu melingkupi apa saja. Maka kita bisa lihat di buku PDF-nya ini. Kalau Bapak Ibu bisa saksikan, tentu saja kita akan berbicara tentang definisi ilmu qiraat. Kemudian mengapa kita perlu tahu ilmu qiraat gitu Ustaz? Yeah. Dan juga ilmu qiraat di lintas sejarahnya nih, ada di masa kenabian dan para sahabat, tabi'in dan pengikutnya, kemudian masa tadwin dan seterusnya hingga sampai zaman kita hari ini, kira-kira begitu. Kemudian beberapa istilah yang membedakan satu dengan yang lain, apa itu qiraat, riwayat, tariq, kemudian wajh begitu. Kemudian di poin yang selanjutnya ada kualitas periwayatan qiraat dan syarat diterimanya qiraat gitu. Yeah. Baik Ustadz, tadi sudah disebutkan sedikit tentang mukaddimah begitu Ustadz ya. Barangkali kita berikan kesempatan kepada Ustadz Sarwat untuk memberikan mukaddimah secara lebih lengkapnya lagi di pertemuan pagi hari ini. Tafadhol Ustadz. Baik, jadi mungkin langsung kita buka saja share screen-nya karena mukaddimahnya saya sudah tulis juga di dalam buku ini ya. Intinya ilmu qiraat adalah ilmu yang termasuk paling langka, jajaran Al-Quran yang paling tidak diketahui oleh orang banyak. Bukan hanya kita yang awam saja, bahkan kalangan ulama, tokoh-tokoh Islam itu masih sedikit lah, dan mereka masih meraba-raba kira-kira apa sih ilmu qiraat itu. Nah, silakan Ustaz Wildan dibaca selanjutnya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Nabda'u bil qiraat. Ilmu qiraat boleh dibilang termasuk salah satu dari jajaran ilmu Al-Quran yang paling tidak diketahui oleh banyak orang. Bukan hanya kalangan awam yang merasa asing dengan cabang ilmu ini, bahkan para tokoh dan kalangan ulama juga itu masih sedikit meraba-raba tentang apa itu ilmu qiraat. Yeah. Padahal ilmu ini sudah ada sejak zaman kenabian, di mana kasus-kasus perbedaan qiraat itu terjadi pada sahabat di hadapan Nabi SAW langsung. Salah satunya yang amat masyhur yaitu kasus beda bacaan antara Umar ibnul Khattab dengan Hisham bin Hakim, sebagaimana tertuang di dalam hadis Sahih Muslim dan beberapa hadis yang lainnya. Ya. Juga ada kejadian di masa Khalifah Utsman bin Affan, ya kan, hampir terjadi peperangan antara sesama umat Islam gara-gara perbedaan qiraat ini. Ya, namun tetap saja ilmu ini termasuk ilmu langka yang hanya tersisa di tangan segelintir orang di masa kita ini. Banyak dari umat Islam yang agak kesulitan dalam memahami konsep qiraat itu dalam Al-Quran dan apa itu perbedaannya. Sebagiannya bahkan sama sekali tidak tahu apa maksud qiraat yang berbeda-beda. Dikiranya semua bacaan Al-Quran itu ya sama saja sejak zaman Nabi hingga hari kiamat. Sebagiannya lagi mungkin sedikit-sedikit tahu gitu ya,
tentang adanya ragam qiraat, namun tidak mengira kalau keragaman qiraat itu ternyata berpengaruh juga kepada arti dan makna. Ya, arti dan makna. Kemudian perbedaan itu juga ikut mempengaruhi konten hukum di dalam Al-Qur'an, ya kan? Mungkin kita termasuk kelompok yang kedua itu, yang menganggap bahwa perbedaan qiraat itu semata hanya perbedaan lahjah atau dialek orang Arab di masa kenabian. Ini kebanyakannya begitu kan, ada imalah yang bacanya gitu ya. Ada perbedaan bacaan huruf shad dengan dha, dengan sin gitu ya. Tapi sebenarnya tidak hanya berarti sampai situ. Jadi pandangan bahwa perbedaan qiraat itu hanya karena perbedaan dialek itu tidak salah 100% sih. Namun juga tidak benar 100% juga. Benar bahwa ragam qiraat itu dipengaruhi oleh perbedaan dialek dan lahjah sebagian orang Arab di masa kenabian. Namun qiraat yang berbeda-beda itu ternyata tidak berhenti pada urusan dialek, tapi juga sampai kepada perbedaan diksi dan kosakata yang digunakan dalam. Jadi bukan cuma sekedar beda cara mengucapkannya, tapi beda kata, beda diksi, beda dan beda redaksi. Redaksinya tuh jadi berbeda. Memang tidak banyak jumlahnya, namun karena ini merupakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk wahyu dan menjadi sumber hukum primer. Ini kan Quran sumber hukum yang paling utama kan. Betul. Setelah itu baru nanti ada sunnah, baru ada ijma' qiyas. Nah, ini sebagai sumber yang paling primer, kok ada beda-beda. Nah, ini perbedaan diksi dan kosakata di antara berbagai macam qiraat itu tentu tidak bisa dianggap remeh. Ya, padahal duduk masalahnya tidak demikian. Perbedaan qiraat ini sebenarnya adalah urusan Allah semata, di mana Dia berkehendak menurunkan ayat Al-Quran dengan beragam qiraat, ya, dan tidak ada kaitannya hanya dengan lahjah atau dengan dialek. Ya, sebab yang berbeda dalam qiraat itu bukan semata lahjah atau dialek saja, melainkan perbedaan lafaz dan kata. Ya, perbedaan kata ini kemudian berakibat pada perbedaan makna, lalu perbedaan makna ini pasti juga berakibat pada perbedaan hukum. Nah, gitu ya. Nah, nggak mungkin kan kalau misalnya begini, gara-gara Nabi Muhammad melihat sebagian dari umatnya karena sukunya beda-beda di Arab itu, waduh ya Rasul, saya nggak bisa ngomong kayak gitu tuh, saya bisanya begini gitu kan. Ya udah terserah deh gitu kan. Lalu perbedaan dialek itu melahirkan perbedaan makna? Enggak. Kalau cuma perbedaan dialek tidak akan melahirkan perbedaan makna. Dan kalau nggak terjadi perbedaan makna, berarti Al-Qur'annya tetap original seperti itu, cuman dia aja yang nggak bisa ngucapin gitu kan. Ternyata kita kan menyangkanya begitu. Ternyata bukan cuma itu. Itu iya, benar ada yang begitu. Tapi kasus yang sedang kita bicarakan ini lebih dari sekedar seorang nggak bisa mengucapkan. Ya, ternyata memang turunnya dari awal nggak cuma sekali, berkali-kali, dan berbeda maknanya dan berbeda hukumnya. Nah itu. Jadi ya nanti kita akan bahas ini tentang hal yang lebih dalam lagi ya. Jadi mungkin Ustaz Wildan bisa teruskan. Baik, benar bahwa perbedaan qiraat yang terkait dengan mat, imalah, takhfif, tashil, tahqiq, jahr, hamas, dan gunnah itu biasanya tidak berpengaruh pada perubahan makna dan hukum. Namun jangan lupa bahwa ada banyak perbedaan qiraat yang kemudian berakibat pada perbedaan makna. Lalu perbedaan makna pasti juga berakibat pada perbedaan hukumnya. Nah, dalam hal ini tidak aneh karena memang begitulah kenyataannya. Ya. Misalnya Dr. Ahsin Sakho itu pernah bercerita bahwa pada mulanya ulama besar sekaliber Syekh bin Baz rahimahullah sekalipun juga agak-agak bingung mendengar ada orang dari Afrika itu membaca Al-Quran dengan bacaan yang belum pernah beliau dengar sebelumnya. Nah ini barangkali Ustadz Ahmad Sarah bisa ceritakan langsung ini Ustadz, bagaimana kejadiannya itu Ustadz. Ya, kemudian ini kan orang dari Afrika ya, mereka mungkin belajar ilmu qiraatnya beda mazhab nih dengan yang kita umumnya. Orang di Saudi dengan di Indonesia itu hampir sama jalurnya, dari riwayatnya Hafaz, dari qiraatnya Asim gitu ya, dari riwayat Asim. Nah tapi di Afrika itu boleh jadi tidak lewat jalur itu ya kan. Jadi kata Dr. Ahsin Sakho ya, beliau itu bercerita tentang bagaimana asal muasal didirikannya kampus yang beliau belajar ilmu qiraat di sana, yaitu Jami'ah Islamiyah Madinah. Ya, khususnya pada Kuliatul Al-Quran gitu ya. Bahwa awalnya tuh dari Syekh bin Baz yang masih agak bingung ini bacaan bener apa enggak gitu kan. Nah, kemudian kok ada macam-macam qiraat dan sebagainya gitu ya. Dan ternyata setelah itu
disebutkan bahwa oh ini adalah riwayat yang mutawatir juga gitu. Walaupun masih asing di telinga kita. Jadi ini bukan cuma sekedar perbedaan dialek ya, tapi memang ada rujukannya dari Rasulullah. Sahih, bukan hanya sahih bahkan mutawatir gitu kan. Nah, seorang syekh gitu bin Baz, wah kemudian surprise juga, oh gitu ya, ini baru nih ya, sesuatu yang nggak semua orang paham begitu. Maka beliau katakan ya udah kalau gitu panggillah siapa orang yang paling alim di dunia ini tentang ilmu qiraat gitu. Ya semua kemudian sepakat menunjuk ke Mesir. Ya karena pusatnya ada di Mesir ya kan. Ya memang kalau udah bicara Al-Qur'an ya bukan hanya Al-Qur'an sih, ya tafsir ya ilmu-ilmu keislaman seluruhnya ya memang ibu kotanya di Mesir gitu ya. Madinatul Ilm gitu. Jadi di Mesir itulah kemudian memang diajarkan begitu banyak ilmu qiraat. Salah satunya yang paling senior adalah Syekh Abdul Fattah Al-Qadhi. Nah, gitu. Beliau inilah yang kemudian akhirnya diundang ya untuk datang ke Madinah. Tinggal di Madinah dan mendirikan sebuah kampus yang isinya benar-benar mengajarkan ilmu qiraat ini. Dan kita tahu kan Jamiah Islamiyah Madinah itu kan di-endorse oleh kerajaan. Betul. Ya, dananya, beasiswa dan sebagainya. Kampus ya, negeri lah begitu. Kampus negeri ya kan. Dan memang unik ilmu yang diajarkan, ilmu qiraat ya. Jadi mahasiswanya syaratnya harus sudah hafal Quran. Nah, dari Indonesia datanglah guru kita bersama Kiai Haji Ahsin Sakho. Ya, beliau waktu itu ya sudah hafal Quran, sudah banyak hafal tentang matan-matan yang memang harusnya menjadi syarat gitu kan. Nah, di situ kemudian lebih digembleng lagi S1, S2, S3 gitu. Sehingga ya beliau menjadi salah satu pakar qiraat dunia juga gitu kan. Selain itu juga ada yang lebih senior lagi ya Dr. Ahmad Fatoni. Walaupun beliau cuma sampai S1 gitu ya. Nah, kemudian pulang, kemudian di S1 aja udah susah itu ya kan. Nah, kalau Pak Ahsin itu dari S1, S2, S3 bahkan begitu. Sehingga alhamdulillah kita di Indonesia ini termasuk beruntung karena kita punya apa istilahnya sumber ilmu qiraat itu yang apa ya istilahnya langsung dari mata airnya gitu, dari generasi pertamanya begitu. Iya, generasi pertamanya yang kemudian kalau saya pribadi ya sebelum saya kuliah dan menjadi mahasiswa beliau ya kita secara umum kan pasti udah pernah denger lah ya ada banyak qiraat misalnya kayak qori nasional kita Muammar ZA itu kan suka baca Al-Qur'an yang apa ya, yang aneh-aneh gitu bacaannya, yang ada wadduha dan sebagainya gitu kan. Rupa-rupanya Pak Muammar ini juga belajarnya sama guru kita juga, sama Kiai Haji Ahmad Fatoni, Dr. Ahmad Fatoni gitu kan. Jadi pernah suatu ketika kita lagi kuliah di kelas gitu, tiba-tiba HP-nya bunyi. Sebentar, Muammar ini katanya. Wah, ya lagi nanya tentang ini bacaannya gimana dan sebagainya gitu. Oh ya, berarti ini gurunya Muammar nih, berarti kita selevel dong sama Muammar ya. Iyalah, kalau bicara levelan angkatan iya mungkin. Nah tapi intinya adalah bahwa ini adalah ilmu yang jarang-jarang dibahas gitu ya. Dan tidak semua orang ahli, bahkan juga kebanyakan yang belajar itu belajarnya kayak saya. Dalam arti kita sekedar mengetahui itu ada, tapi tidak menjadi expert. Nah beda dengan guru-guru kita ya kayak Kiai Ahsin Sakho itu beliau bukan hanya menguasai teori tapi menguasai juga prakteknya dan itu sudah luar kepala, memang itulah makanan sehari-harinya gitu kan. Kalau kita nih ya kira-kira sebagai ini aja, sebagai bikin review. Ini makanan enak, bahannya ini cara masaknya gini-gini dah. Tapi kita nggak jadikan itu makanan sehari-hari kan, kita cuma mereview aja. Makanya waktu kita pernah kajian bersama dengan Dr. Mukhlis itu kan beliau cerita ya, saya kalau tahu sih tahu, tapi kalau ditanya detailnya ini ya bukan saya orangnya karena kuliah beliau bukan di bidang ilmu qiraatnya gitu ya, tapi lebih pada ilmu Al-Qur'an dan tafsirnya secara umum. Dan kebanyakan kita di Indonesia bahkan di seluruh dunia orang ketika jadi pemerhati Quran, menjadi istilahnya ahlul Quran lah begitu, itu ahli Qurannya di bidang apa? Biasanya berhenti sampai kepada tafsir atau paling-paling sebagai
qari dalam arti membaca secara tajwid yang bagus gitu Secara kan. indah saja. Secara indah. Indahnya bisa jadi yang caranya bacaan murattal begitu. Ya kan kalau di Indonesia kan ada tuh ada syekh siapa banyak Ali Jabir lah apa segala macam gitu kan. Atau hafiz gitu. Hafiz dalam arti menghafal gitu, menghafal Quran yang luar kepala. Yang bisa disuruh gini, ini bacaannya suruh mundur 1 halaman ke belakang, 1 halaman. Wah, itu kalau begitu luar biasa. Tapi ini qiraatnya siapa? Apakah ini dari Nafi'? Apakah ini dari Ibnu Katsir? Apakah ini dari Kisai? Apakah ini dari Hamzah? Itu blank sama sekali. Blank. Karena kita tahunya cuma satu, Asim. Bukan cuma satu. Kita cuma mazhab bacaan Quran kita itu cuma satu-satunya saja, yaitu dari Asim. Dah, Asim itu siapa? Nggak tahu juga gitu. Nggak tahu juga. Nah, jadi ini adalah sebuah ilmu yang sebenarnya ilmu paling basic ya. Ilmu baca Quran, kita udah langsung kecemplung di dalam sebuah mazhab. Nah, kita mau melihat nih, ternyata kita tuh not alone in this universe. Nah, gitu. Kayak gini, kita nih penduduk bumi, kira-kira di luar angkasa sana ada nggak sih kehidupan lain selain bumi gitu kan? Nah, kalau dalam ilmu qiraat tuh jawabannya ada. Ya, selain dunia kita, itu ada dunia lain yang mana qiraatnya itu juga bersumber dari Rasulullah SAW juga. Ya, nah oleh karena itu ini teori aja ya, kuliah teori. Saya juga bukan ahli qiraat gitu ya, tapi ya pernah belajar qiraat, pernah ikut ujian juga dan alhamdulillah lulus. Kalau nggak lulus saya nggak bisa duduk di sini berarti kan. Nah itu jadi kira-kira seperti itu sebagai mukadimah. Baik. Ilmu qiraat, ilmu yang langka yang hari ini insya Allah kita pelajari teorinya barangkali minimal begitu. Review saja, review ya, unboxing lah ya. Baik Ustaz, kita lanjutkan ke soal definisi qiraat itu sendiri Ustaz. Tadi kita sudah mukadimahnya, bagaimana juga sedikit menyinggung ada prodi ilmu Al-Quran dan tafsir ya, qiraat di Jami'ah Islamiyah Madinah. Jami'ah Islamiyah Madinah begitu. Kita sekarang bahas tentang definisi qiraatnya. Yang pertama tentu saja secara makna bahasanya. Istilah qiraat adalah bentuk jamak dari kata qiraah. Kata qiraah berasal dari kata qara'a yaqra'u qira'atan yang punya beberapa arti. Antara lain bermakna membaca dan juga bermakna menggabungkan atau mengumpulkan. Ini Imam Ar-Razi mengatakan itu maknanya membaca. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah." Maka makna wa qur'anah di situ bermakna membacanya. Jadi Al-Qur'an itu dibacakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bukan diturunkan dalam arti tulisannya. Lalu kita yang membaca, tidak. Jadi Allah membacakan pada Jibril kemudian membacakan pada kita. Maka yang kita terima itu bentuknya bukan teks, tapi suaranya. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anahu, dan kami yang membacakannya. Jadi bagaimana membunyikan dari Al-Qur'an itu, itulah yang disampaikan pada kita. Itu kalau dimaknai dengan kata membaca. Makna yang kedua diartikan sebagai menggabungkan. Ibnul Athir menyebutkan bahwa kitab suci ini dinamakan Al-Quran ya, yang berakar kata dari qiraat itu karena di dalamnya dikumpulkan atau digabungkan antara kisah, perintah, larangan, janji, ancaman, ayat dan surat-surat. Jadi gabungan antara banyak hal-hal ini saja begitu. Dalam prakteknya istilah ilmu qiraat ini kemudian digunakan sebagai istilah terbatas untuk hal-hal yang terkait dengan bacaan Al-Quran saja. Dan kemudian berkembang menjadi salah satu dari sekian banyak cabang ilmu-ilmu Al-Quran. Maka yang lazim digunakan kemudian adalah istilah ilmu qiraat. Itu baru makna secara bahasa ya. Baik. Bagaimana makna secara penggunaan dalam khazanah ilmu-ilmu keislaman, ilmu qiraat sendiri oleh para ulama ahli di bidang ilmu tersebut diberikan batasan yang berbeda-beda secara redaksionalnya. Kita punya ta'rif dari Abu Hayyan Al-Andalusi. Apa itu ilmu qiraat? Ilmun yabhathu fihi an kaifiyatin nutqi bi alfazil Quran. Ilmu yang membahas tentang teknis nutq, melafazkan lafaz-lafaz Al-Quran. Jadi ilmu tentang bagaimana membunyikan atau yantiqu itu kan melafazkan dengan lidah gitu kan. Itu kata Abu Hayyan. Kemudian kalau kata Az-Zarkashi ya, hiya ikhtilafu alfazil wahyil madhkur fi kitabatil huruf atau kaifiyatiha min takhfifin wa tathqilin wa ghairiha. Ikhtilaf lafaz-lafaz wahyu dalam penulisan huruf-huruf atau teknik membunyikannya yang terdiri takhfif, tathqil dan lain-lainnya. Dan ilmu Jazari
ilmun bi kaifiyati ada'i kalimatil Qur'an wa ikhtilafiha bi azwin naqilah. Nah, ini ada tambahan bi azwi an-naqilah. Jadi ilmu tentang bagaimana membunyikan kata dalam Al-Qur'an dan perbedaan-perbedaannya. Jadi ada poinnya itu adalah perbedaan-perbedaannya. Nah, dari yang berbeda itu kemudian azwi an-naqilah. Disebutkan juga siapa nih yang menjadi pemiliknya dari yang berbeda-beda, karena ada mungkin terpecah jadi 3, 4, 5. Nah, masing-masing itu siapa gitu ya. Kemudian, nah ini Syekh Abdul Fattah Al-Qadhi yang tadi sedang kita bicarakan. Nah, beliau kan memang pakar dalam ilmu qiraah. Ilmu qiraah. Guru besarnya ilmu qiraat zaman sekarang now. ya. Iya, zaman now. Nah, itu apa Ustaz Wildan, silakan dibaca. Baik. Ilmun yu'rafu bihi kaifiyatin nutqi bil kalimatil qur'aniyah wa tariqi adaiha ittifaqan wa ikhtilafan ma'a azwi kulli wajhin ila nakilihi. Ilmu yang mengetahui bagaimana mengucapkan kata-kata Quran, teknik melakukannya baik yang disepakati atau yang tidak disepakati, dengan menunjukkan setiap wajah kepada pembawanya. Ya. Jadi poinnya itu nanti kita baca di bawahnya dari beberapa definisi di atas. Bisa kita rangkum menjadi satu, bahwa ilmu qiraat adalah bagian dari ilmu Al-Quran yang sedemikian luas, namun terkait dengan hal-hal berikut. Pertama, bagaimana teknik membunyikan atau melafazkan bacaan Al-Quran gitu ya. Kemudian yang kedua, bagaimana teknik menuliskan bacaan Al-Quran. Jadi bagaimana bunyinya dan bagaimana menuliskan itu bagian dari ilmu qiraat juga. Kemudian yang ketiga, hal-hal yang disepakati periwayatannya dan yang tidak disepakati, ternyata di dalamnya ada masalah khilafiyah juga. Antara yang, ya karena memang dia berbeda-beda kan, nah, gitu. Kemudian merujuk setiap teks itu kepada para ulama yang ahli yang meriwayatkan. Ini menurut siapa? Ini qiraatnya siapa? Ini riwayatnya siapa? Ini toriknya siapa? Ini wajahnya siapa? Nah, gitu kan. Kemudian membedakan mana yang mutawatir dan mana yang syadz. Kayak ilmu hadis juga. Jadi ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang apa dan sebagainya. Nah, itu juga ada yang mutawatir, ada yang syadz, dan bukan hanya mutawatir syadz aja, ada banyak istilah-istilah juga begitu. Jadi kalau hadis Nabi itu terkait dengan apa yang diucapkan oleh Nabi, tapi kalau ilmu Qur'an itu terkait dengan apa yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan lebih keren lagi kan, lebih dalam lagi. Cuma sayangnya itu tadi, kita banyak gak taunya. Kita banyak yang awamnya. Kita lebih ngelotok di bidang ilmu hadis Nabi ketimbang ilmu hadisnya Allah gitu, perkataan Allah. Ini kan tentang bagaimana cara mengucapkannya dan bagaimana kemudian berubah jadi maknanya jadi apa, dan kemudian perbedaan-perbedaan itu didasari oleh apa gitu, maksudnya riwayatnya itu sahih apa enggak, karena juga ternyata ada sahih, tidak sahih dan sebagainya. Jadi yang menarik untuk kita bahas dari deskripsi para ulama di atas terkait dengan apa yang selama ini kita alami adalah bahwa adanya begitu banyak corak ragam dalam membunyikan setiap kata atau lafaz di dalam Al-Quran, suatu hal yang kita umumnya sebagai orang awam itu agak kurang peduli, bahkan kurang tahu tentang hal itu. Jadi hari ini kita mau membuka kotak Pandora. Kotak Pandora. Oke, masuk berikutnya. Nah, ini barangkali urgensi kenapa kita itu harus belajar ilmu qiraat. Mengapa kita perlu tahu apa itu ilmu qiraat? Ini saya ambil dari penjelasan dari guru saya, Kiai Haji Ahsin Sakho. Ya, beliau menuliskan tentang hal ini. Silakan dibaca. Ilmu qiraat adalah salah satu cabang ulumul Quran yang mempunyai posisi sangat penting dalam kajian ilmu keislaman. Bagaimana tidak, inilah ilmu yang paling concern meneliti keabsahan tentang Al-Quran, keabsahan teks Al-Quran, baik dari segi pengucapan maupun dari segi tulisannya. Sebuah teks Al-Quran akan dianggap valid baik dari segi ucapan maupun tulisannya setelah dianalisis oleh ahli-ahli qiraat. Iya kan, jadi valid apa enggak itu ya dianalisis dulu oleh para ahli. Seperti kita pakai hadis, hadisnya sahih apa enggak tuh, perlu ditakhrij dulu kan gitu. Nah ini juga mereka yang melakukan takhrij terhadap bacaan-bacaan Al-Quran itu. Oke. Ahli ilmu keislaman lainnya akan memakai sudut pandang kajian yang lain lagi. Pakar tafsir akan meneliti dari segi kandungan maknanya, pakar sastra akan meneliti dari segi kekuatan sastra dan keindahan bahasanya, sementara para fuqaha akan meneliti kandungan hukum dan apa yang bisa diistimbatkan atau disimpulkan dari ayat-ayat hukum itu. Pakar gramatika bahasa Arab akan meneliti segi nahwu sorofnya untuk dijadikan rumusan kaidah umum dalam kedua ilmu tersebut. Nah, untuk meneliti keabsahan sebuah teks Al-Quran diperlukan rangkaian penelitian mendalam yang mencakup 3 hal. Ini satu tentang kesahihan sanadnya. Yang kedua tentang kesesuaian dengan kaidah-kaidah bahasa Arab,
Dan yang ketiga kesesuaiannya dengan Rasm Utsmani. Jadi kalau boleh saya tekankan tuh 3 hal itu. Yang pertama kesohihan sanad. Jadi kan begini, qiraatnya bisa berbeda-beda. Ada yang mengatakan wa arjulikum, ada yang mengatakan wa arjulakum. Oke, kita cek nih. Yang bilang arjulikum siapa? Yang bilang arjulakum siapa? Itu dirunut riwayatnya sampai kepada Nabi. Oke, setelah udah dirunut, dicek sahih nggak sanadnya. Gitu, riwayat itu bener nggak, gitu kan? Nah, itu diperiksa. Sebagaimana Imam Bukhari, Imam Muslim dan para ahli hadis meneliti kesahihan sanad suatu hadis, maka sanad bacaan Quran yang ternyata bacaannya beda-beda, ya kan? Misalnya ada dalam tadi kan wa arjulakum wa arjulikum. Kalau di Al-Fatihah itu misalnya ada yang baca maliki yaumiddin, ada yang baca maliki yaumiddin. Itu siapa yang baca? Dicek dulu orangnya. Kemudian ditelusuri, dia dapat dari siapa, dia terus. Nah, nanti akan ketahuan ini sanadnya sahih apa enggak, mutawatir apa enggak, atau jangan-jangan ini sanadnya syadz apa dan sebagainya. Itu pekerjaannya orang ahli hadis sebenarnya itu. Tapi ini yang diteliti adalah ayat Quran. Yang kedua, kesesuaiannya dengan kaidah bahasa Arab. Nah, jadi selain dicek sanadnya, dicek juga ini sesuai dengan gramatika apa enggak. Maka seorang ahli qiraat berarti dia nuhat, dia harus ahli nahwu juga, ahli shorof dan sebagainya. Dan yang ketiga kaitannya dengan Rasm Utsmani. Nah, ini pembuktian yang ketiga ini yang kemudian unik ya, karena kita menerima warisan ya berupa Rasm Utsmani yang ditulis oleh para sahabat, kemudian dibakukan penulisannya oleh Khalifah Utsman bin Affan, kemudian ketentuannya itu juga sudah dibuatkan semacam apa istilahnya kaidah-kaidahnya, jadi sudah dipetakan ya. Jadi Rasm Utsmani yang ditulis oleh Khalifah Utsman bin Affan itu adalah hasil standarisasi. Begini ya cara nulisnya ya. Nah, standarisasinya itu sudah diteorikan juga, maksudnya sudah dibuatkan kaidah-kaidahnya, sehingga walaupun istilahnya kalau kata guru saya Kiai Fatoni itu meja ini sudah dibuat profilnya. Profil itu maksudnya apa? Meja ini ukurannya kayak gini, kayunya kayu apa, gambarnya begini, bla 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 dan sebagainya, semua sudah dibuat profilnya. Nah, kemudian meja ini hancur, hilang, rusak, kebanjiran apa dan sebagainya, maka untuk membuat bikin lagi meja yang sama persis, karena kita sudah punya formulanya, kita bisa bikin lagi. Nah, yang menarik tuh mushaf yang asli yang ditulis dengan tangan para sahabat kan cuma terbuat dari kulit, terbuat dari pelepah kurma, tulang dan sebagainya. Itu sekarang usianya kalau sekarang sudah 1400 tahun kan, 1442. Bentar lagi kita udah masuk bulan Muharram. Itu sudah punah. Benda aslinya itu sudah punah. Tapi kemudian bisa dibuat, saya baru ketemu istilahnya, replikanya. Replika. Jadi di beberapa museum seperti di Turki itu ada namanya Museum Topkapi. Di situ ada replika-replika pedangnya Nabi Muhammad, gitu kan. Kemudian ada panahnya, kemudian ada tombaknya, ada apa semua. Itu apakah asli benar-benar yang dimiliki oleh Nabi pada saat itu sampai sekarang? Enggak. Itu semua adalah replika. Replika itu berarti dibikin ulang, di remake. Cuman dibuat semirip mungkin, tentu bukan ngarang. Jadi ini bukan properti sebuah film ya. Jadi dikarang-karang kira-kira gini kali ya, bukan. Ini benda-benda bersejarah itu ada replikanya, berarti dibuatkan aslinya begitu. Kayak Ustaz Wildan mungkin suka nonton ya dulu waktu masih kecil di TVRI itu, setiap 17 Agustus itu ada pengibaran Sang Saka merah putih, tahu kan? Sang Saka. Sang Saka itu maksudnya apa? Ya bendera asli pada waktu itu yang dikibarkan begitu. Ya, tapi yang asli itu tidak dikibarkan. Cuman dipegang doang. Jadi ada yang bawa tuh ada 2 orang. Satu yang pegang aslinya Sang Saka, yang satu tuh megang replikanya. Nah, Sang Saka itu tidak dikibarkan karena kalau dikibarkan boleh jadi dia rontok. Bisa jadi dia karena udah lama dari tahun 45 kan. Maka yang dibuat tuh replikanya. Nah, replika itu tidak dibikin secara ngarang, tapi dilihat dari aslinya, kemudian dibuat profilnya, datanya dan sebagainya, bahannya terbuat dari apa, warnanya gimana, ukurannya gimana, dan sebagainya dibikin sama persis gitu kan. Kemudian yang disebarkan tuh replika, bukan Sang Sakanya, begitu kan. Nah, mushaf Al-Quran itu ya, kalau aslinya sudah tidak ada,
Tapi kalau replika-replikanya itu masih ada. Nah, bacaan Quran kalau mau dicek ini benar apa enggak, itu dicek juga dengan replika dari mushaf. Gitu. Mushaf Utsmani. Ini dicocokkan. Ini bacaannya dengan mushafnya cocok nggak? Karena ini bukti otentik nih. Walaupun dia bendanya bukan benda itu, tapi replikanya. It's okay lah. Replika itu kalau di zaman modern itu adalah foto. Ustadz Wildan tidak perlu hadir langsung. Yang penting pakai Zoom aja. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu di rumah itu kalau ngelihat wajah saya, ngelihat wajah Ustadz Wildan, itu bukan yang sesungguhnya loh, tapi replika. Cuman replika yang online, replika yang live gitu kan, yang live. Seolah-olah seperti melihat wajah asli, padahal bukan. Yang bapak ibu lihat kan cuma layar handphone, layar TV, ya kan, layar komputer gitu istilahnya. Tapi replika. Tapi replikanya asli loh, warnanya juga bagus ya, warnanya sesuai dan sebagainya, tergantung merek HP-nya juga sih ya. Tapi kan nggak ada HP hitam putih hari. Nah, jadi diceklah ya berbagai macam perbedaan-perbedaan bacaan Quran itu lewat 3 hal. Sanadnya, kemudian kesesuaian dengan kaidah bahasa Arab, dan yang ketiga dengan mushaf Utsmani. Gitu. Kalau lulus dari 3-tiganya itu oke, itu yang bisa dipertanggungjawabkan, tapi kalau tidak itu dianggap sebagai riwayat yang syadzah. Baik. Tentu 3 hal ini tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang-orang yang betul-betul ahli di bidangnya. Saat ini ilmu qiraat kembali dikaji oleh banyak kalangan. Bisa dikatakan bahwa ilmu qiraat telah hidup kembali setelah tertidur demikian lama. Ya. Banyak institusi pendidikan Islam yang mengkhususkan diri mengajarkan ilmu qiraat, seperti di Kuliatul Quran di Islamic University Madinah, Saudi Arabia, kemudian Kuliatul Quran di Jami'atul Al-Azhar, cabang Tonto Mesir, dan Jami'ah Ulumul Quran di Sudan. Ya. Belum lagi program studi ilmu Al-Quran atau ilmu qiraat yang ada pada konsentrasi ilmu-ilmu Al-Quran pada sebuah perguruan tinggi. Demikian pula kajian ilmu Al-Quran pada ilmu qiraat, lembaga-lembaga swasta, perorangan, dan sebagainya. Kondisi di luar institusi akademis pun kurang lebih sama. Gitu. Ya, kalau kita di Indonesia itu ada 2 di Jakarta, yang ada PT IKI, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran, dan satu lagi IIKI, Institut Ilmu Al-Quran. Itu core bisnisnya sebenarnya itu kepada ilmu Al-Quran sebenarnya, karena namanya sesuai dengan Institut Ilmu Al-Quran, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran gitu. Walaupun kemudian punya banyak cabang-cabang juga, ada HES, ada Tarbiyah, ada yang lain-lain, tapi intinya sebenarnya adalah ilmu Al-Quran sebenarnya. Itu yang secara formal diajarkan, tapi yang secara non formal itu juga banyak. Jadi secara swasta ya, istilahnya perseorangan di pondok-pondok dan sebagainya itu ada juga gitu ya. Tapi memang yang kalau saya lihat yang kelihatannya sangat masif dan kolosal itu ya Jamiah Islamiyah Madinah ya, yang sekarang ini ya di Madinah itu, atau yang ya di Azhar tentunya gitu. Ya, di Azhar. Hanya saja bedanya nanti begini, kalau yang lulusan Azhar ini orang Indonesia tuh yang belajar kayak gitu juga nggak terlalu banyak. Kebanyakan gitu orang Indonesia di Azhar tuh kalau nggak Suludin, Syariah gitu, ataupun kalau dia Al-Qurannya lebih kepada tafsirnya. Jadi kita punya banyak lah para ulama tafsir lulusan dari Al-Azhar gitu. Tapi kalau yang kayak Pak Ahsin atau kayak Pak Fatoni itu yang mendalami khusus hanya untuk qiraatnya, itu jarang-jarang juga gitu. Ya 1-2 ada, tapi tidak besar gitu. Lalu mereka membuka secara pribadi kursus-kursus seperti itu. Tapi itu semua adalah bagian dari bagaimana kemudian mengembalikan lagi ruhnya yang tadinya sudah hampir mati, sekarat, dying gitu ya. Tapi kemudian sekarang hidup lagi dan dikenal lagi. Jadi orang sudah mulai mengenal apa itu qiraat gitu ya. Nah, termasuk saya dan teman-teman yang kita pada kuliah ini ya, kita punya misi memperkenalkan kembali satu ilmu yang selama ini sudah hilang di tengah umat Islam, yaitu ilmu qiraat. Baik, saat ini bacaan Al-Quran dengan berbagai macam riwayat dari imam yang 7, ya, Al-Qurra As-Sab, atau imam yang 10, itu telah banyak beredar. Begitu juga kitab-kitab mengenai ilmu qiraat juga telah banyak terbit. Kitab-kitab klasik tentang ilmu qiraat terutama yang dijadikan pedoman atau landasan seperti karya Imam Ibnul Jazari, yakni An-Nashr fil Qiraatil Ashr, yang tadinya masih berupa manuskrip atau makhtutat, telah banyak ditahqiq oleh kalangan akademis dan pada akhirnya terbit serta beredar di pasaran.
Pada sisi lain, sudah banyak kaset yang beredar dan berisi rekaman para qari'-qari'ah yang membaca dengan ragam bacaan dari qiraat 7 atau 10. Apakah dengan bacaan mujawwad gitu ya, atau murattal ya, dan yang lainnya. Ternyata kemunculan ilmu qiraat dengan segala macam variasinya telah membawa citra situasi keislaman yang positif di tengah masyarakat Islam dewasa ini. Ya ini kan yang nulis atau yang menjelaskan ini kan Pak Ahsin ya. Kalau menurut beliau sudah marak. Tapi kalau saya bilang maraknya di kita doang Pak. Kalau di tempat umum belum. Orang masih euforianya dengan tahsin dan tahfiz gitu. Tapi kalau qiraah, sab'ah dan sebagainya, orang masih pada puyeng gitu, masih pada kalayangan dan masih menganggap ini bid'ah, ini Quran palsu, ini apa aneh-aneh dan sebagainya karena emang masih terlalu awam mereka itu. Jadi ilmunya nggak nyampe, memorinya terlalu kecil, hard disknya kapasitas sudah penuh sehingga komputernya ngebul, hang gitu. Banyak yang kayak gitu kan. Nah ini kita lagi dalam rangka mengupgrade kemampuan komputer kita karena rupanya ilmu keislaman tuh tidak sedikit, itu banyak, besar, kita perlu bertera-tera gitu ya. Data kapasitas data penyimpanan dan oleh karena itu kita coba ajarkan pelan-pelan ya, pelan-pelan, semoga nanti anak-anak kita, cucu-cucu kita dan sebagainya generasi berikutnya itu sudah tidak aneh lagi dengan ilmu qiraat gitu. Oh iya Ustaz Wildan, waktu kita masih kuliah di Lipia dulu ya, itu kita ketemu dengan ilmu qiraat sebenarnya dalam pembahasan tafsir. Nah, jadi waktu itu saya masih ingat ya, kita pakai kitab tafsir itu Fathul Qadir kan, Syaukani. Itu Syaukani mengutip itu qiraat-qiraat itu. Wa qala al-Kisai kadza. Wa qala Ibnu Katsir kadza. Wa qala kadza kadza kadza. Gitu kan? Tapi pernah nggak bagian itu keluar dalam soal? Hanya beberapa soal saja. Ujian. Hanya beberapa saja yang sampai sampai betul-betul mempengaruhi hukum biasanya seperti biasanya itu kan. Iya. Ya karena memang perbedaan pendapat dalam tafsir ayat ini dikarenakan adanya perbedaan qiraat. Nah itu kita paham tuh kan. Setidaknya anak Lipia gitu kan. Kalau dia dulu lulus LC, dia pasti pernah dengar, pernah tahu adanya perbedaan qiraat. Tapi tidak menghujam ke situ karena boleh jadi Dr. Omar Ridwan, guru saya waktu itu, beliau doktor tafsir, tapi beliau bukan ahli di bidang qiraatnya itu sendiri gitu kan. Sehingga alhamdulillahnya kita nggak dikasih soal yang di bidang itu, gitu kan. Kasih soalnya yang sedikit aja ya. Saya masih ingat tuh soalnya. Ma makna arjulakum wa makna arjulikum. Arjulakum wa arjulikum itu apa? Perbedaan qiraat ini menghasilkan apa? Gitu kan? Isyrah gitu aja. Tidak dikatakan yang bilang arjulakum siapa, yang bilang arjulikum siapa. Azwil kalamnya tidak penting gitu kan. Cuma sebatas itu saja karena kebutuhannya untuk fikih kan, untuk hukum gitu. Nah, seandainya dosen kita waktu itulah ahli qiraat, nah kacau itu. Kenapa? Wah, kita ditanya, ini menurut siapa? Menurut Kisai apa menurut Hamzah atau menurut kacau itu. Kenapa? Iya, itu ilmu yang lain lagi gitu, ilmu di planet lain gitu yang kita nggak tahu gitu. Kita hanya bisa memandang planet itu dari kejauhan, itu kecil dan kelip ya. Kita melihat Venus itu ya, dari bumi ini itu cuma bintang aja itu, padahal itu Venus ya, dan itu planet besar gitu yang ukurannya bisa jadi lebih besar dari bumi gitu kan. Nah, tapi kita nggak tahu itu Mars gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi ilmu qiraat tuh kayak ilmu planet lain gitu, other planet gitu, yang ternyata kita tahu bahwa di sana ternyata ada kehidupan juga ya. Ternyata ada kehidupan. Oke. Kita akan masuk tentang bagian yang C ini ya, ilmu qiraat dalam lintas sejarah. Nah, ini paling enak bicara sesuatu kalau kita lihat sejarahnya dulu dari awal, dari masa Nabi sampai sama sahabat, tabi'in dan sebagainya sampai sekarang tuh kayak gimana. Jadi ada kayak film India lah. Jadi dari awal tuh jagoannya masih kecil dulu, lama-lama gede. Jadi pemeran satu orang itu bisa ada 4-5 orang gitu. Kenapa? Oh begitu ceritanya ya. Oke. Kalau tadi di mukadimah kita sebutkan bahwa ilmu qiraat ini termasuk ilmu yang tertua begitu, misalnya di Khazanah Keilmuan Islam kita buktikan ini atau kita lebih dalam lagi bahas satu masa kenabian dan sahabat. Ilmu qiraat adalah ilmu yang sudah ada sejak Nabi SAW masih hidup. Ada banyak sekali hadis yang menceritakan bagaimana Rasulullah SAW itu menjelaskan tentang adanya qiraat yang berbeda, meskipun saat itu belum disebut secara spesifik sebagai ilmu qiraah. Jadi harus ditegaskan bahwa secara zahirnya Nabi SAW itu tidak pernah menyebut istilah qiraah
apalagi sebutan qiraah sab'ah begitu. Yang beliau sallallahu alaihi wasallam sebutkan adalah sebuah istilah yaitu sab'atu ahruf yang kalau diterjemahkan secara harfiah itu berarti 7 huruf. Ya. Karena apa? Karena nanti kita mengenal ada istilah qiraah sab'ah dengan sab'atu ahruf. Ini sering terjadi kacau balau. Karena kalau Nabi tidak menyebutkan qiraah sab'ah, enggak, tapi Nabi menyebut sab'atu ahruf. Dalam banyak hadis itu Nabi menyebutkan ada 7 huruf gitu kan. Yang memang mengacu itu kepada perbedaan qiraat. Tapi istilah 7 huruf itu tidak sama dengan istilah qiraat sab'ah gitu. Ya walaupun hampir sama temanya, tapi itu bukan sesuatu yang itu juga. Jadi begini Ustadz Wildan, gula itu manis, tapi tidak semua gula manis dan tidak semua yang manis itu gula. Oke, bisa paham nggak kira-kira? Bisa Ustadz. Gula itu manis, tapi tidak semua yang manis itu gula. Ada juga janji yang manis gitu. Bukan. Jadi gini, ada orang punya penyakit gula, ya kan? Terus dia tidak minum yang manis-manis dalam arti tidak minum gula, jadi tidak pakai gula. Tapi dia makan makanan zat-zat yang mengandung gula, walaupun di mulutnya tidak manis, gitu kan? Kata dokter, Anda nggak boleh makan ini, itu ada gulanya. Tapi itu nggak manis dok. Yang jadi masalah itu bukan masalah manis tidak manisnya, yang jadi masalah adalah gulanya. Ya, bukannya gula itu manis? Iya, umumnya yang namanya gula itu manis. Tapi tidak semua gula itu manis dan tidak semua yang manis itu gula. Waduh dok, padahal saya suka yang manis-manis loh. Loh, Anda tidak apa-apa makan yang manis, nggak masalah. Yang penting bukan gula. Emang ada manis tapi bukan gula? Banyak. Itu. Nah di zaman sekarang sudah banyak gula, ya pemanis namanya istilahnya pemanis yang kalau kita minum rasanya manis, enak, manis seperti gula, tapi dia bukan gula. Oh iya, ya udah pakai itu aja, gitu loh. Jadi harus dibedakan antara gula dengan manis. Harus dibedakan antara sab'atu ahruf dengan qira'atu sab'. Nah, itu dua hal yang berbeda. Kita mau memecahkan ini semua biar lebih jelas gitu sebenarnya. Oke. Baik. Terkait dengan hadis yang sab'atu ahruf itu, di antara hadis yang menyebutkan istilah sab'atu ahruf adalah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqra'ani Jibrilun ala harfin faraja'tuhu falam azal astaziduhu wa yuziduni hatta intaha ila sab'ati ahruf." Jibril alaihissalam membacakan Al-Quran kepadaku dengan 1 huruf. Kemudian berulang kali aku mendesak dan meminta agar huruf itu ditambah, dan ia pun menambahkannya kepadaku sampai dengan sab'atu ahruf. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masih banyak hadis-hadis yang terkait dengan tema yang sama. Ya. Ini juga sudah kita bahas secara tersendiri saja. Karena di kita pernah satu episode judulnya sab'atu ahruf. Kita langsung lompat. As-Suyuti menyebutkan bahwa hadis-hadis tersebut diriwayatkan dari 20 orang sahabat. Bahkan Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam telah menetapkan kemutawatiran hadis mengenai turunnya Al-Quran dengan 7 huruf. Hadis-hadis ini sebenarnya tidak secara otomatis menjadi dasar ilmu qiraat begitu saja, karena ketika ditafsirkan oleh banyak kalangan, rupanya para ulama pun masih terpecah-pecah pendapatnya menjadi beberapa pecahan. Ibnu Hayyan mengatakan setidaknya kalau dihitung jumlah perbedaan pendapat yang disusun itu tidak kurang dari 35 pendapat. Meskipun kebanyakan pendapat itu saling bertumpah tindih, mirip-mirip begitu. Di dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran, As-Suyuti menyebut ada 40 pendapat yang berbeda-beda. Namun beliau hanya menyebutkan 35 pendapat saja sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Hibban. Sambil juga As-Suyuti mengomentari bahwa kebanyakannya satu dengan yang lain itu saling bertumpah tindih serta tidak disebutkan rujukannya. Baik. Ibnu Arabi sebagaimana dikutip oleh Az-Zarkasi dalam Al-Burhan fi Ulumil Quran menyebutkan tentang perbedaan ini. Lam ya'ti fi ma'na hadha sab'i nassun wala atharun wa ikhtalafa an-nasu fi ta'yiniha. Tidak ada satupun nas gitu ya atau asar yang menyebutkan tentang maknanya ini apa sih kata-kata sab'atu ahruf itu ya. Maka ikhtalafa an-nasu fi ta'yiniha. Para ulama pasti berbeda pendapat. Nah, ya balik lagi, Dr. Asin Sakho ya dalam bukunya Membumikan Ulumul Quran menyebutkan dalam pandangan penulis menurut beliau ya, menentukan sab'atu ahruf dalam ketiadaan nas atau asar hanyalah sifatnya ijtihadi, bukan sesuatu yang pasti. Boleh jadi begitu, boleh jadi juga lainnya. Nah, yang perlu digarisbawahi dalam mengamati arti sab'atu ahruf adalah bahwa Nabi mengajar Al-Quran kepada para sahabatnya
Ada yang berpendapat bahwa 7 huruf itu maksudnya 7 bahasa, seperti bahasa Quraisy, Huzail, Thaqif, Hawazin, Kinanah, Tamim, Yaman. Ada juga yang berpendapat yang maksud 7 huruf adalah wajah, yaitu amr, nahi, wa'ad, wa'id, jadal, qasas, dan masal misalnya. Yang lain menafsirkan bahwa bilangan itu 7 itu bukan bilangan antara 6 dengan 8, tapi maksudnya merupakan jumlah yang banyak dan sebagainya. Itu kejadiannya adalah Nabi menyebutkan dengan 7 huruf gitu ya. Nah, salah satunya memang itu perbedaan qiraat, karena kalau dilihat dari konteksnya Nabi sedang menjelaskan perbedaan bacaan yang diajarkan kepada Hisham bin Hakim dengan Umar bin Khattab yang hampir berantem. Kemudian di akhir itu Nabi mengatakan, ya, sebenarnya Allah menurunkan itu dalam 7 huruf gitu. Nah, kalau dikaitkan dengan itu, maka memang ini kaitannya konteksnya adalah dengan perbedaan bacaan gitu ya. Nah, kemudian di masa sahabat itu ada perbedaan qiraat di masa Utsman bin Affan. Saya kira ini juga sudah sering kita ceritakan ya. Jadi saya kira kita loncati saja. Intinya umat Islam itu pada hampir berantem ya, karena begini masalahnya. Begitu Nabi wafat, ya kan, para sahabat kemudian menyebar ke seluruh dunia. Ya, ada yang ke ke Syam gitu ya, seperti Abu Darda, kemudian ada juga yang ke Mekah seperti Ibnu Abbas gitu. Abu Musa Asy'ari itu ke Syam gitu ya, bukan, ke Basrah gitu. Nah, jadi masing-masing sahabat ini kemudian di masing-masing negeri itu punya murid. Nah, padahal mereka punya bacaan yang berbeda-beda. Lalu muridnya kemudian pasti ngikutin gurunya. Nah, tidak mungkin murid itu mengikuti gurunya orang lain, atau di negeri yang lain itu tidak mungkin gitu ya. Paling-paling ada event mereka ketemu tuh kalau haji. Nah, tapi yang konteks inilah eventnya adalah ketika sedang dalam persiapan perang, mau menaklukkan wilayah baru Azerbaijan atau Armenia. Lalu para sahabat itu atau para tabiin itu mereka sempat ketemu dan kemudian mereka saling heran dengan bacaan dari saudara-saudaranya yang berbeda latar belakang itu. Maka kemudian Utsman bin Affan membuat semacam standar. Begini ya, kalian bacanya benar, lalu dibuat mushaf standar dan sebagainya. Nah, itu kejadian yang sudah ada di masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Kita langsung ke bagian yang berikutnya, yaitu tentang di masa tabi'in. Ya, halaman berapa nih? Oh, halamannya hilang. Coba dicari masa tabi'in. Iya, sudah ketemu Ustaz. Sudah ketemu ya? Di masa tabi'in dan pengikutnya. Ya. Seusai masa sahabat ridwanullah alaihim berlalu, ilmu qiraat diteruskan pengajarannya oleh para murid dari para sahabat, yaitu para ulama dari kalangan tabi'in. Ya. Ini kita bahas dulu para guru qiraat dari kalangan tabi'in. Ya. Ya, mereka ini tinggal terpisah di berbagai negeri yang berbeda, ada yang di Madinah, Makkah, Kufah, Basrah, dan Syam, dan juga tempat-tempat yang lainnya. Ya, di Madinah orang-orang belajar qiraat itu dari para guru mereka dari level tabi'in seperti Sa'id ibn Musayyib, kemudian Urwah bin Zubair, Umar bin Abdul Aziz, dan beberapa tabi'in yang lainnya. Ya. Itu kalau di Madinah, ini madrasah Madinah nih. Ya. Umar itu nantinya dia jadi khalifah nantinya ya, tapi ketika masih kecil dia ngajinya di Madinah. Karena dia masih cucunya dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Baik. Kemudian di Makkah ada Ubaid bin Amir, Atha bin Abi Rabah, Tawus, dan beberapa ulama yang lainnya. Di Kufah itu ada Aswad bin Yazid, Al-Qamah, dan juga Masruq. Ya. Di Basrah ada Amir bin Abdi Qais, Yahya bin Ya'mur, Nasir bin Asim, dan lain sebagainya. Kemudian di Syam itu para ulama di sana berguru kepada Khulaid bin Sa'ad dan Mughirah bin Abi Syihab. Ya. Satu hal yang patut kita catat bahwa pada saat itu para tabi'in yang mengajarkan ilmu qiraat ternyata adalah para tabi'in yang mengajarkan ilmu tafsir, bahkan semua ilmu keislaman. Karena sebenarnya kesemua ilmu di masa itu masih tergabung menjadi satu. Ya. Oke. Dalam kajian sejarah tafsir di masa tabi'in, kita tentu masih ingat bahwa ilmu tafsir sendiri masih merupakan bagian dari ilmu hadis dan belum berdiri sendiri. Ya. Maka begitu juga ilmu qiraat itu masih bercampur dengan ilmu tafsir itu sendiri dan belum dipisahkan. Maka jangan heran kalau guru qiraat adalah guru tafsir juga, sekaligus guru hadis, guru fikih, dan guru semua ilmu keislaman. Itu memang generasi sahabat dan tabi'in itu multidisipliner begitu saja. Ya, karena memang ilmu itu masih menjadi satu, belum dipecah-pecah, belum dipisah-pisah. Nah, makin kesini kemudian ilmu itu semakin mendalam,
maka dibutuhkan untuk mulai dipisah dari induknya biar dia bisa konsen di bidang itu saja gitu ya. Jadi bukan berarti kemudian generasi pada masa itu adalah generasi yang menguasai seluruh cabang ilmu dalam arti seperti sekarang. Enggak. Mereka bukan profesor doktor di bidang ilmu ini enggak ya, karena mereka penemu awalnya saja, penemu awal. Nah, kemudian dikembangkan kayak gini. Kan mereka ngajarin Quran. Pasti kan ngajarin tajwid juga kan. Tapi pada masa itu belum dikenal istilah-istilah tajwid yang seperti kita kenal di zaman sekarang. Ya kan? Jadi katakanlah misalnya kita mengenal pembagian tajwid itu ada izhar, idgham, ikhfa, iqlab dengan berbagai macam mustalahat. Nah, boleh jadi di masa tabi'in mustalahat seperti itu belum dibuat rumusannya, belum dirumuskan. Walaupun secara prakteknya mereka sudah melakukannya. Cuma ya nanti tugas para murid-muridnya berikutnya lah kemudian dari praktek itu kita akan buatkan teorinya. Kita akan buatnya. Nah, teorinya disempurnakan sampai sekarang ilmu tajwid menjadi, dan kemudian dibuat nazamnya, dibuat berbagai macam itu. Nah, nazam dari ilmu tajwid itu sudah pasti tidak akan dihafal oleh para tabi'in. Tabi'in tidak akan menguasai nazamnya. Nazam itu jadi puisi-puisi yang dibuat yang isinya gramatika atau ketentuan-ketentuan dalam ilmu tajwid. Nah, itu yang pelajari kita sekarang, kita yang bikin gitu istilahnya. Nah, kaidahnya itu kita yang ciptakan, tapi berangkat dari apa yang ditemukan oleh para pendahulu kita. Begitu juga dalam ilmu qiraat. Di masa itu, ya mereka menguasai tafsirnya, menguasai qiraatnya, tapi tidak membuat teorinya. Teorinya itu akan dibuat berikutnya. Setelah barangnya ada, baru kemudian dibuat deskripsinya. Begitu. Baik, itu di masa tabi'in. Sekarang kita pindah di para pengajar qiraat di masa tabi'ut tabi'in. Ya. Ini kalau di Madinah ada nama Abu Ja'far Yazid bin Al-Qa'qa' dan Nafi'. Ya. Kemudian di Makkah ada Abdullah bin Katsir, Humaid bin Qais dan lain sebagainya. Di Kufah ada Asim, Hamzah Al-Kisai. Kemudian di Basrah ada Abu Amr bin Al-A'la, Ya'qub, Isa bin Umar dan lain sebagainya. Kemudian di Syam itu ada Abdullah bin Amir, Yahya bin Harith al-Dhimari dan yang lainnya. Itu kalau tadi yang di Mekah, bukan yang di Mekah, di Mekah itu adalah Abdullah bin Katsir. Saya sengaja menulisnya namanya Abdullah bin Katsir, tapi yang terkenal itu Ibnu Katsir. Dan ini bukan Ibnu Katsir yang kita kenal sebagai mufassir. Itu dua orang yang berbeda. Makanya biar nggak terjadi iltibas, saya katakan itu namanya Abdullah bin Katsir. Ya sebenarnya sih kalau mau disebut Ibnu Katsir juga, tapi Ibnu Katsir al-Makki. Gitu. Nah, yang mufassir itu udah abad keberapa ya? Ibnu Katsir itu udah abad ke-6 atau ke-7 Hijriah kan gitu. Nah, ini mereka orang-orang yang muridnya tabi'in. Jadi kalau kita cermati nama-nama mereka tuh ya tertulis di situ, kita sadar bahwa mereka itulah yang nantinya masuk ke dalam jajaran imam qiraat yang 7 atau yang 10, yaitu ketika sudah masuk masa tadwin. Itu ada nama-nama di situ, ada yang di Kufah itu ada Asim, ada Hamzah, ada Kisai. Itu imam qiraat gitu. Sebagaimana juga kita nanti mengenal imam-imam madhab gitu ya, itu semasa dengan mereka itu. Kira-kira kurang lebihnya ya di masa itu. Dalam ilmu fikih muncullah imam, dalam ilmu qiraat juga muncul imam. Jadi imam-imam dalam kalau bahasa kitanya mungkin imam itu ya profesornya lah gitu kira-kira. Orang paling mengerti tentang satu cabang ilmu di masa tertentu itu profesornya gitu. Jadi disebutlah itu imam. Kalau zaman sekarang sih imam itu cuman laqab saja ya, cuman istilah imam masjid gitu atau imam kabir, imam akbar, imam apa dan sebagainya. Tapi kalau di masa itu kenapa disebut imam? Ya karena emang ya dia imam beneran dalam bidang ilmu itu, dia yang paling tahu tentang ilmu itu gitu. Baik, masa ini disebut dengan masa tadwin. Kita masuk ke tadwin ya. Baik, Ustaz. Yang berarti sudah masuk masa di mana ilmu qiraat sudah mulai dituliskan dalam sebuah buku. Ya. Nah, sedangkan di masa-masa sebelumnya tadi itu, misalnya di tabi'in atau tabi'ut tabi'in, ilmu ini hanya disampaikan secara lisan dan hafalan riwayat-riwayat para ulama saja. Gitu. Jadi ini menariknya begini, masa tadwin ini terjadi berbarengan di hampir semua lini ilmu pengetahuan. Jadi kalau di masa Nabi dan para sahabat, ilmu itu tidak ditulis, dihafal dan diriwayatkan, diwariskan kepada muridnya. Di masa sahabat kepada tabi'in begitu juga, dihafal dan kemudian ditulis, tidak ditulis, tapi hanya disebutkan riwayatnya saja. Oleh karena itu kalau kita baca hadis ya, itu riwayat siapa sih hadisnya gitu kan, riwayat. Nah itu nanti ada masa tadwin, misalnya nih contoh sederhana, walaupun bukan yang pertama, tapi sebagai sebuah contoh saja, misalnya kitab Sahih Bukhari.
Nah, gitu. Imam Bukhari itu adalah salah satu di antara sekian juta orang yang belajar hadis pakai riwayat. Ya, dan beliau boleh jadi itu dalam beberapa jalur hadis, bisa jadi dia urutan yang keempat, bisa jadi dia yang kelima, bisa jadi yang keenam, tergantung alur riwayatnya. Nah, tapi bedanya Bukhari dengan orang-orang sebelumnya gitu ya, itu beliau menulis gitu, menulis apa yang sudah dia dapat gitu. Jauh sebelum Bukhari sudah ada yang menulis juga, misalnya Imam Malik rahimahullah. Imam Malik itu adalah muridnya Nafi'. Nafi' itu adalah muridnya Ibnu Umar. Tapi di zamannya Imam Malik kemudian menuliskan apa yang sudah dia dapat dari gurunya. Baik yang sumbernya langsung dari Rasulullah, atau yang cuma dari sahabat, atau yang cuma dari tabi'in. Itulah yang kita kenal dengan kitab beliau namanya Al-Muwatta. Nah, zamannya Imam Malik ini lahir tahun 93 Hijriah. Tahun 93 beliau sudah mulai menulis gitu. Sebagai boleh dibilang kitab hadis pertama yang ditulis di muka bumi. Dan hebatnya lagi, apa yang ditulis itu sampai hari ini masih ada. Ya tentu salinannya, ya bukan bendanya. Bendanya mungkin sudah hilang, tapi kan setiap kitab itu kan diajarkan kepada murid. Seperti Imam Syafi'i itu belajar kepada gurunya. Nah, itu ada kitabnya. Nah, apa yang dihafal oleh Al-Syafi'i itu kemudian juga ditulis gitu sampai kemudian ada turunan sampai hari ini. Jadi, ini adalah masa-masa keemasan di mana ilmu itu tadinya hanya disampaikan lewat jalur periwayatan, kemudian sudah mulai dituliskan. Nah, sesuai dengan bidang-bidangnya, untuk ilmu Al-Qur'an atau ilmu qiraat yang satu ini juga sudah ada yang mulai menuliskan ilmu qiraat di masa awal. Baik, yang banyak disebut-sebut menuliskan ilmu qiraat di masa-masa awal itu antara lain Yahya bin Ya'mur, ini salah satu di antara murid Abul Aswad Ad-Du'ali. Yeah. Kemudian berturut-turut ada Abdullah bin Amir, kemudian Aban bin Taglib Al-Kufi, Muqatil bin Sulaiman, Abu Amr bin Al-A'la Al-Basri, kemudian Hamzah bin Habib Az-Zayyad, Harun bin Musa Al-A'war, Al-Akhfash Al-Kabir, Al-Kisai, Ya'qub Al-Hadrami, kemudian Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, Abu Umar Hafiz Ibn Umar Ad-Duri, kemudian ada Abu Hatim As-Sijistani. Sebagian mengatakan bahwa Abu Ubaidillah sebenarnya orang yang pertama kali menuliskan kitab ilmu qiraat. Dia telah menghimpun bacaan 25 imam, termasuk imam 7 yang terkenal itu. Ya, oke. Jadi ada ditulis, cuman tidak semua tulisannya itu sampai kepada kita. Ya, tidak semua, sebagiannya saja. Karena itu tadi, yang aslinya pasti hilang, musnah, apa segala macam. Kopiannya, salinannya itu ada yang sempat menyalin, ada yang tidak dan sebagainya. Tapi sebagai sejarah kita bisa catat bahwa mereka itu sudah menuliskannya. Tinggal bagaimana tulisannya itu hilang dalam sejarah atau tidak gitu ya. Nah, ini yang menarik di bagian pembakuan qiraah sab'ah, dibakukan. Jadi penulisan ilmu qiraat pada abad pertama, kedua dan ketiga lebih cenderung pada penghimpunan riwayat dalam qiraat yang sampai kepada mereka tanpa melihat kualitas periwayatan yang ada. Jadi kayak gini, Imam Bukhari itu punya kitab yang bukan Sahih Bukhari, banyak, yang jumlah hadisnya sampai 50 ribuan. Beliau hafal dan beliau tulis semua, tapi beliau kemudian membuat juga yang satu, yang namanya Sahih Bukhari, yang isinya cuma 2000 hadis, yang beliau ulang-ulang di copy paste dalam setiap babnya sehingga menjadi jumlahnya 7 ribuan Sahih Bukhari. Tapi di luar yang Sahih itu sebenarnya dia punya beribu-ribu hadis yang belum ditakhrij oleh beliau gitu ya, belum diteliti gitu. Nah, begitu juga ilmu qiraat. Jadi mereka cuma mencatat saja. Oh, ini riwayatnya lemah, ini riwayatnya tidak lemah dan sebagainya, itu semua pokoknya ditulis aja dulu gitu ya. Menghimpun banyak imam dan riwayat. Nah, boleh jadi dalam riwayat yang dihimpun itu ada riwayat yang tidak masuk dalam kriteria sahih. Diriwayatkan saja sebagai sebuah dokumentasi. Sahih apa tidaknya antar belakangan. Dari sinilah tersebar riwayat-riwayat tersebut di tengah masyarakat. Nah, melihat gejala demikian, seorang ahli qiraat dari Baghdad yang bernama Ibnu Mujahid Ahmad bin Musa bin Al-Abbas Al-Baghdadi, atau lebih dikenal dengan Ibnu Mujahid saja gitu ya, wafatnya 320 Hijriah, berinisiatif untuk menghimpun qiraat yang mewakili setiap negeri Islam yang betul-betul mempresentasikan qiraat yang mutawatir. Jadi cari yang mutawatirnya saja, merepresentasi dari wilayah-wilayah Islam sehingga masyarakat bisa lega dan tenang dalam membaca Al-Quran.
Karena apa yang tertera pada kitab itu betul-betul qiraat yang sudah disepakati kesahihannya oleh qiraat pada masa itu. Sebagai contoh, bacaan Ibnu Katsir adalah bacaan para ulama yang disepakati oleh penduduk Mekah saat itu. Di Syam yang paling masyhur adalah bacaan Ibnu Amir dan seterusnya. Itu jadi Ibnu Mujahid nih ya. Jadi tokohnya. Kalau dalam ilmu hadis kita kenal Bukhari gitu misalnya, maka dalam ilmu qiraat itu nama Ibnu Mujahid menjadi sangat penting. Ya. Lalu bagaimana ceritanya kisah 7 huruf itu bisa berubah menjadi 7 macam qiraat seperti yang kita kenal sekarang? Nah, begini. Dan aslinya antara sab'atu ahruf dengan qiraat sab'ah itu kan tidak ada kaitannya. Tapi kenapa kok jadi muncul ada qiraat sab'ah dan sebagainya di sini ya ceritanya gitu. Saya loncat ke bagian agak bawah sedikit. Ibnu Mujahid 324 melakukan penelitian dan dokumentasi atas perkembangan bacaan Al-Quran. Sebuah penelitian yang sangat berharga terkait dengan perkembangan berbagai macam qiraat Al-Quran di tengah umat Islam yang dikenal pada saat itu. Ini ada penampakannya. Ini udah tentu sudah ditahqiq modern nih, diterbitkan ya. Kitab Sab'ah fil Qiraat Libni Mujahid. Ya, ini ada muhakkiknya Dr. siapa nih? Syauqi Dhif. Ya. Ini sudah cetakan yang ketiga pula, Darul Ma'arif ya. Nah, hasil penelitian Ibnu Mujahid kemudian menyimpulkan ditemukannya 7 macam qiraat yang berbeda dalam mengajarkan bacaan Al-Quran dan tersebar di dunia Islam. Dan kebetulan mereka juga menjadi representasi pusat-pusat pengajaran ilmu qiraat yang berkembang di dunia Islam saat itu. Nah, para imam qiraat itu dibatasi hanya 7 orang saja, dinamakan Kitabus Sab'ah fil Qiraah. Nah, Ibnu Mujahid kemudian menuliskan 7 imam itu siapa saja. Yang pertama, saya urutkan berdasarkan tahun kematiannya. Pertama, Imam Ibnu Amir, ya, tahun 118 Hijriah, beliau imam di negeri Syam. Kemudian Imam Abdullah Ibnu Katsir, ini Mekah ya, wafatnya 120 Hijriah. Kemudian Imam Asim 127 Kufah. Ini dari Asim ini nanti kita punya jalur sanad baca Quran. Nanti Asim punya banyak murid, salah satunya ada Hafiz gitu kan. Nah, kemudian kita ngajinya dari jalur Hafiz dari Asim itu ya kan. Nah, Asim itu salah satu aja. Wafatnya 127 Hijriah. Kalau dibandingin sama Imam Syafi'i duluan mana dia? Imam Syafi'i wafatnya 204. Iya, lahirnya 150. Berarti Imam Asim sudah wafat, Imam Syafi'i belum lahir ya. Kan zamannya kayak gitu kan. Tapi kalau masih satu zaman lah kira-kira ya, begitu ya. Kalau dibandingkan dengan imam yang sebelumnya, Imam Malik wafatnya berapa? 167. Ya kan? Nah, sempat ketemu nih, sempat ketemu ya, Asim dengan Malik gitu kan. Oke, yang nomor 4 Imam Abu Amr, itu adanya di Basrah. Kalau Asim tadi adanya di Kufah ya kan. Kemudian ada Imam Hamzah juga di Kufah. Kemudian ada Nafi'. Nah, ini yang kita kenal. Qiraat an-Nafi'. Ya, Nafi' bin Abi An-Najd 169 dan itu dari Madinah. Dan yang nomor 7 adalah Imam Al-Kisai. Ini yang wafatnya paling akhir. 189. Tapi kalau kita lihat daerahnya paling banyak tuh mana? Kufah. Ya. Iya. Di Kufah tuh ada Asim, ada Hamzah, ada Al-Kisai. Iya. Nah, kalau kita naik ke atas, siapa guru-guru mereka? Para tabi'in. Di atasnya lagi siapa? Para sahabat. Siapa? Ibnu Mas'ud. Gitu. Jadi itu bisa kita lihat istilahnya penyebarannya, peta penyebarannya, itu diasporanya kayak gitu ya. Dari mana tuh sebenarnya alurnya gitu. Nah, oleh karena itu nanti kalau kita dapat satu riwayat menurut siapa ketemu kepada salah satu dari 7 ini. Nah, ini 7 ini imam yang udah paling top, markotopnya lah gitu kira-kira. Kalau dari mereka udah nggak ada masalah lagi karena sudah dijamin kesohihannya. Oleh karena itu peranan Ibnu Mujahid dalam ilmu qiraat adalah menetapkan siapa perawi yang paling bisa diterima riwayatnya, yang paling thiqatun thiqah. Nah, itu 7 dia bilang. 7 orang itu. Walaupun sebenarnya ini ijtihadnya Ibnu Mujahid. Boleh jadi nanti ada ijtihad yang lain dan sebagainya, tapi menurut Ibnu Mujahid inilah gitu. Dan ketika suatu bacaan bersumber dari salah satu dari ketujuh orang di atas, para ulama sepakat menyebutnya dengan istilah qiraah gitu kan. Misalnya qiraah Nafi', qiraah Ibnu Katsir, qiraah Asim, qiraah Hamzah, qiraah Al-Kisai, qiraah Abu Amir dan qiraah Ibnu Amir. Jadi peranannya di situ, membakukan dan menstandarisasi jalur-jalur periwayatan gitu ya.
Kemudian ada lagi Abu Amr Ad-Dani. Ini udah tahun 444. Ini dia juga punya peranan. Jadi kita cerita sejarah ya. Baik. Tadi kalau Ibnu Mujahid kan 100 berapa? 324. Hidupnya 324. Jadi abad keempat ya. Nah, kita ketemu lagi dengan Abu Amr Ad-Dani. Ini abad ke-5 Hijriah, 444 wafatnya. Apa yang dilakukan oleh Ibnu Mujahid di masanya kemudian mendapat respon positif dari para ulama ahli qiraat sesudahnya. Salah satunya adalah Abu Amr Ad-Dani yang wafatnya 444 Hijriah, yang kemudian meneruskan apa yang sudah diawali oleh Ibnu Mujahid dengan menghimpun banyak riwayat hingga berhulu kepada 7 imam versi Ibnu Mujahid. Jadi dia bikin sebuah buku lagi judulnya Jami'ul Bayan fi Qira'atis Saba'. Nah, ini apa Abu Amr Ad-Dani. Ditahqiq oleh 2 orang profesor ya. Nah, maka hasil penelitian yang amat berharga itu pun dibukukan ya dengan judul itu. Karya ini disepakati sebanyak sejarah sebagai karya yang paling komprehensif dalam masalah periwayatan, tidak kurang dari 500 riwayat dan tariq yang sampai kepada 7 imam itu. Kemudian Ad-Dani meringkasnya dari masing-masing imam itu hanya 2 perawi saja. Ya, dari setiap imam yang 7 ada 2 sehingga jadi ada 14 itu. Maka kita mengenal istilahnya ada Imam Hafiz, ada Asim gitu ya. Hafiz, Asim. Hafiz itu muridnya, atasnya itu Asim gitu. Nah, kita di Indonesia dan boleh dibilang seluruh dunia, nanti kita akan ada satu episode khusus membahas tentang Hafiz dan Asim. Karena dia yang paling top gitu. Kenapa kok jadi paling top dan sebagainya, dan kenapa kok yang di Afrika sana tidak Hafiz dan sebagainya itu ada ceritanya sendiri gitu kan. Tapi ya boleh dibilang kita ini mazhabnya orang Indonesia, bahkan umat Islam sedunia kebanyakan adalah Hafiz. Memang mayoritasnya begitu. Ya, mayoritasnya begitu, dan semua Quran yang dicetak di Madinah itu pakai riwayatnya Hafiz gitu. Tapi saya kemarin baru dapat hadiah dari anak saya, pulang dari Mesir, dia bawa ada 10 mushaf yang berbeda, yang bukan hanya Hafiz. Ada Qalun, ada yang lain. Insya Allah besok kita gelar di sini ya. Itu beda-beda mushafnya. Itu bukan salah cetak maksudnya. Bukan salah cetak, sengaja dicetak berbeda karena memang berbeda riwayatnya gitu ya. Kemudian ada lagi Imam Asy-Syatibi. Nah, silakan Fud. Imam Asy-Syatibi ini wafat tahun 591 Hijriah, berarti 1 abad lagi setelahnya. Ini abad ke-6. Jadi Ibnu Mujahid abad ke-4, Abu Amr Ad-Dani abad ke-5, kemudian ini di abad ke-6 ada Imam Asy-Syatibi. Apa yang ditulis oleh Ad-Dani ditindaklanjuti oleh Imam Syatibi dengan menazamkan materi kitab At-Taisir ke dalam salah satu masterpiece-nya, yaitu Hirzul Amani wat Tahani, ya, nazam yang sangat memukau banyak kalangan. Ini berisi 1200-an bait begitu kan, 1171 bait. Nazam ini disambut sangat antusias oleh para pakar ilmu qiraat. Tidak kurang 50 kitab yang mensyarah atau mengulas kitab ini. Ya, bisa dikatakan ilmu qiraat sab'ah bisa menyebar ke pelosok negeri itu karena nazam ini. Jadi Perkembangan gini, silakan kalau sebuah ilmu sudah sampai dinazamkan itu dibuatkan bait-bait puisinya, itu dia sudah go internasional. Ya, sudah istilahnya sudah jadilah ilmu itu karena sudah ada nazamnya. Jadi begini, kehebatan nazam itu apa? Kehebatan nazam itu pertama dia mengkolek istilahnya intisari dari ilmu itu sudah ada di dalamnya. Dikemas sedemikian rupa gitu kan. Tapi juga karena dia nazam, dia seni gitu kan, maka orang akan melafazkannya setiap hari, di dalam setiap kesempatan. Boleh jadi nih, saya masih ingat ya, waktu saya masih kecil, saya sekolahnya di madrasah. Kalau antum mungkin sekolahnya di SD ya. Nah, kita di madrasah itu, setiap kita mau belajar, kita disuruh deres. Istilahnya deres gitu loh. Saya nggak tahu artinya deres itu apa hujan deres gitu ya. Tapi deres itu katanya juga dari bahasa Arab juga, daras gitu. Dimana daras itu kemudian kita disuruh mengulang pelajaran yang sudah kita pahami, tapi kita baca terus. Bayangin, buku kok suruh baca gitu kan, itu kan aneh. Nah, memang bukan bukunya yang dibaca, tapi dinazamkan. Kita nih orang Indonesia bermazhab akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya khususnya mazhabnya Asy'ari Maturidi, maka ada untuk orang awam tuh nazam al-aqidah gitu, nazam aqidatul awam. Saya sampai hari ini masih ingat itu karena tiap hari dideresin
abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani, itu ya. Itu sampai berapa puluh bait begitu. Itu kita sebagai anak madrasah ibtidaiyah setiap hari baca itu. Didahras gitu, dideres setiap hari gitu kan. Walaupun pada saat itu kita belum tahu artinya, kita belum tahu maknanya, tapi buat sebagai nyanyian gitu. Jadi kalau dalam segala event dan kesempatan itu kita udah terbiasa melantunkan itu. Begitu juga dengan ilmu tentang qiraat. Ya, ada namanya Hirzul Amani wa Tahani 1171 bait, itu sudah diajarkan di kelas anak-anak madrasah ibtidaiyah gitu loh. Bisa jadi mereka tidak tahu artinya, tapi mereka sudah hafal. Dan nah ini yang menarik, semua madrasah itu mengajarkan itu, sehingga ilmu tentang qiraat ini dengan segala ketentuan-ketentuannya otomatis menyebar ke seluruh dunia. Jadi kalau Ibnu Mujahid itu baru bikin standarisasinya, Abu Amr Ad-Dani kemudian melengkapi dengan riwayat-riwayatnya, tapi ini Asy-Syatibi ini bikin nazamnya gitu. Gara-gara nazam inilah kemudian dia go internasional, menjadi terkenal sekali dan menjadi semua orang kalau bicara ilmu qiraat pasti tidak akan pernah lepas dari Hirzul Amani, nggak bisa lepas. Jadi ibaratnya aqua, gitu Ustaz Wildan. Aqua. Orang kalau beli air minum itu susah menyebutnya. Air minum kemasan. Apa sih? Aqua. Oh, aqua gitu, ya kan? Nah, gara-gara sudah jadi aqua, itu orang sudah kenal. Jadi orang lebih tahu itu adalah aqua ketimbang padahal aqua itu merek gitu. Hirzul Amani itu merek sebenarnya. Ya istilahnya cuma salah satu dari sekian banyak ijtihad dalam merangkum atau merumuskan ilmu qiraat gitu ya. Tapi karena udah sangat terkenalnya sehingga ya kalau bicara ilmu qiraat ya pasti ya Hirzul Amani gitu. Karena itulah yang diapal oleh berjuta anak-anak Islam di seluruh dunia Islam. Coba Ustaz Wildan. Kenapa ilmu qiraat hari ini tidak banyak yang kenal? Tahu nggak kenapa sebabnya? Salah satunya ya karena di kurikulum pendidikan kita Hirzul Amani nggak diapalin. Iya. Kenapa orang Indonesia pada nggak ngerti nahwu dan shorof? Kenapa? Karena Alfiyah bin Malik itu nggak pernah diajarkan, ya kan? Bahkan yang lebih rendah dari itu ada Jurumiyah, ada Imriti dan sebagainya. Itu nggak pernah diajarkan. Jadi ilmunya hilang. Maka kalau ada yang mengatakan bahwa sekolah itu jangan cuma hafalan, ya enggak juga sih. Hafalannya perlu, sebagai basic tuh hafalan aja dulu karena itu jadi nyanyian, gitu kan. Tapi nanti setelah itu, setelah naik di madrasah sanawiyah, aliyah, bahkan di perguruan tinggi, apa yang sudah mereka hafal sejak kecil nazamnya itu kemudian akan dibedah satu persatu sehingga sudah hafal duluan nazamnya, kemudian penjelasannya nanti sudah asik. Makanya dosen-dosen nahwu kita, Ustaz Wildan waktu masih di Lipia itu kan masih ingat ya. Setiap dia menjawab masalah nahwu, pasti dia sebutkan bait alfiyahnya. Istilahnya udah kayak Quran gitu, ya kan? Kita kan kalau zaman sekarang nih kalau ada segala sesuatu, kalau orang yang jago Al-Quran nih, yang ahli Quran, pasti dia akan menyebut sebuah lafaz di Al-Quran tuh gini, ayatnya ini, kan gitu Quran kan? Nah, begitu juga ilmu tentang ilmu tentang qiraat itu dibuatkan nazam kayak Quran gitu, sehingga kalau mendapatkan segala sesuatunya gitu terkait dengan ilmu qiraat, dia akan beristidlal, bersyawahid dengan nazam-nazam itu gitu. Nah, makanya Pak Ahsin guru saya ketika saya tanya tentang ini bacaannya gimana Ustadz, ini gimana, dia langsung keluar Hirzul Amaninya, keluar ini, waduh, ilmu tingkat dewa ini gitu kan. Kenapa? Karena waktu kecilnya memang itu sudah dihafal gitu. Kita ini yang repot ini karena kita anti dengan hafalan ya. Madrasah kita tuh pengertian. Bener sih pengertian, tapi akan lebih bagus kalau di basicnya dulu tuh disuruh hafalin dulu. Nanti kalau sudah hafal untuk memberikan pengertiannya jadi lebih mudah. Ustaz Wildan, antum hafal nggak nama-nama nabi dan rasul yang 25 urut? Paling dilagukan sih. Nah iya kan dilagukan ya kan. Kalau saya menghafalnya dari Aqidatul Awam, hum Adamun, Idrisun, hum Huduma, Soleh wa Ibrahim, kullu muttaba, Lutun wa Ismailu, Ishaqu kaza, Yaqubu, Yusufu wa Ayyubu kaza, Syu'aibu, Harun wa Musa wa Yasa, Dzulkifli, Dawudu, Sulaiman taba, Ilyasu, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa wa Taha, Khatimun, Da'ghayya.
Saya bisa jawab tuh soal waktu saya ujian SD, suruh sebutin nama 25 nabi dan rasul urut. Siapa yang bisa nyebutin itu boleh pulang duluan. Saya sebutin itu semua. Saya dengan menggunakan Aqidatul Awam yang sudah hafal sejak kelas 1 SD itu, SMI ya kan gitu. Gurunya bingung, kok kamu bisa hafal? Wah, emang dua gak hafalin dari kecil itu kayak gitu-gitu semua. Nah, gitu kan. Antum bisa bayangkan, ilmu qiraat dibuatkan nazamnya dan dihafal oleh berjuta anak seluruh dunia. Maka mereka ngerti ilmu qiraat gitu. Nah, sebenarnya salah satu caranya tuh nazam itu penting banget dihafalkan. Ya ketimbang anak-anak kita lagunya ya lagu dangdut, lagu TikTok, lagu apa nggak jelas begitu kan? Kenapa nggak disuruh menghafalkan nazam saja gitu? Ya asiknya lagi begini, guru saya di madrasah itu kalau datangnya agak telat, anak-anak disuruh baca nazamnya itu, baca terus aja. Dan kalau gurunya belum datang masih baca terus, sampai gurunya nggak datang pun kita baca aja gitu, nggak ada masalah gitu. Karena sudah jadi kebiasaan itu ya. Jadi hirzul amani wa at-tahani. Oke. Itu Imam Asy-Syatibi. Nah, menariknya perkembangan ilmu qiraat itu tidak berhenti sampai di situ. Setelah banyak menimba dan mendalami ilmu qiraat, ternyata ini muncul lagi satu tokoh nih di abad ke-9, Ibnul Jazari. Mampu meyakinkan banyak kalangan untuk menerima kehadiran qiraat 10, yaitu qiraat 7 ditambah dengan qiraat 3 imam lainnya. Yaitu Imam Abu Ja'far Yazid bin Al-Qa'qa, itu tahun 130 Hijriah wafatnya beliau. Kemudian ada Imam Ya'qub Al-Hadrami dan Imam Khalaf bin Hisham Al-Bazzar. Nah, Ibnul Jazari menulis beberapa kitab tentang qiraat. Di antaranya ini wajhud kitab nazam yang bertajuk Ad-Durrah Al-Mudhi'ah fil Qiraat Al-Mutammimah lil Ashrah. Kitab ini terdiri dari 2411 bait berisi bacaan imam 3 atau disebut juga dengan Khalaf Al-Ashir. Panjang ya. Jalur periwayatan yang dianut oleh Ibnul Jazari dalam kitab tersebut mengikuti jalur periwayatan Imam Syatibi, yaitu hanya mengikut sertakan 2 perawi dari setiap imam dan 1 tarik dari setiap perawi, kecuali riwayat Idris dari Imam Khalaf Al-Ashir yang mempunyai 2 tarik. Ini bisa dilihat di kitab Muqaddimah Thaibah An-Nashr oleh Tamim Az-Zuhbi. Taibatun Nashr itu juga luar biasa ya. Cuman emang kalau buat kita orang Islam secara umum, apalagi nih kan ya. Masih ketinggian begitu Ustaz. Terlalu asing. Ibaratnya ini bukan lagi planet, tapi sudah di luar dari tata surya kita, udah di luar sana, nggak kebayang gitu istilahnya. Tapi ya nggak apa-apa, sekedar sebuah perkenalan. Baik, Ustaz Wildan, coba kita loncat saja. Ini agak terlalu dakik gitu ya. Ke bagian yang berikutnya tentang beberapa istilah. Beberapa istilah. Baik. Dalam membahas tema ilmu qiraah ini kita harus bisa mengenal dan membedakan 4 istilah yang paling sering digunakan dan saling terkait dan berhubungan namun saling berbeda. Ya, mengapa harus? Karena keempat istilah ini seringkali tertukar-tukar gitu antara satu dengan yang lainnya. Maka tidak ada salahnya kalau kita perjelas ini masing-masing dari pengertian-pengertian ini. Istilah-istilah ini ada qiraah, riwayah, tarik dan wajah gitu ya. Apa itu qiraah, apa itu riwayah, apa itu tarik, apa itu wajah, ini penting. Baik, yang pertama qiraat nih. Secara makna bahasa qiraat bisa juga dilafazkan menjadi qiraah, itu berarti bacaan. Namun dalam penerapan istilah ini qiraat adalah bacaan yang disandarkan kepada salah seorang imam qiraat dari sekian banyak imam qiraat itu. Kedudukan seorang imam qiraat dalam ilmu qiraat itu bisa disejajarkan dengan kedudukan imam madhab dalam ilmu fikih. Ya, penting nih ya. Jadi kalau ilmu fikih itu kita merujuk kepada satu mazhab dan di mazhab itu ada banyak sekali ulama, tapi ada muassis pendiri yang paling senior yaitu imam. Nah dalam ilmu qiraat begitu juga, ada seniornya yaitu imam. Kalau dalam mazhab itu imamnya ada 4, mazhab 4. Kalau dalam qiraat ada 7. Ya 7 sih 7 tidak ya, istilahnya akhirnya orang sepakat lah gitu dengan apa, atau saya balik sekarang 7 orang imam qiraat itu siapa aja atau bukan siapa aja. Siapa sih yang menetapkan 7 imam qiraat itu? Siapa tadi? Ibnu Mujahid. Dalam kitabnya Kitabus Sab' fil qiraat. Iya. Tahun 324 Hijriah. Nah, itu kita harus tahu ya. Jadi kalau disebut qiraat ya kepada 7 imam itu gitu ya, seperti imam mazhab gitu.
Oke, itu dia. Di halaman berikutnya udah saya tuliskan. Kitabus sabah fil qiraat, baik. Ya. Yang selanjutnya kita bahas Riwayat. riwayat. Ya, tadi itu qiraat, sekarang riwayat. Lalu ada lagi istilah riwayat. Mirip seperti qiraat, juga digunakan untuk menyebutkan bacaan Al-Qur'an yang merujuk kepada para ulama ahli qiraat. Namun bukan kepada 7 orang, melainkan di level murid ke-7 ulama tersebut. Ya. Oke, sebenarnya murid dari masing-masing imam itu sangat banyak. Namun Imam Ibnu Mujahid dalam kitabnya menyebutkan untuk masing-masingnya itu 2 orang saja. Ya. Sehingga jumlah mereka menjadi 14 orang. Ya. Gitu. Jadi Imam Nafi' itu punya murid 2 orang. Qalun dan Warsh. Kemudian makanya dia bilang, ini riwayat siapa? Riwayat Qalun min qiraati Nafi', gitu ya. Riwayat Warsh dari Nafi' gitu. Atau kalau Ibnu Katsir itu ada 2 yang disebut Al-Bazzi dan Qumbul. Kemudian kalau Al-Asim itu ada Syu'bah dan ada Hafiz. Nah, kita itu yang nomor 6 itu Hafiz, Asim. Gitu. Kemudian kalau Hamzah itu Khalaf ya. Kemudian Al-Kisai ada Abdul Haris dan Hafiz Ad-Duri. Kemudian Abu Amr itu ada Ad-Duri As-Susi. Kemudian Ibnu Amir itu ada Hisham dan Ibnu Zakwan gitu. Jadi ada 14 perawinya ya, yang meriwayatkan. Sebenarnya kenapa di sini 2-2? Enggak, ini yang bikin 2-2 ini untuk memudahkan saja. Karena kalau murid mah semua juga pasti muridnya banyak, tapi dibikinlah 2-2 periwayatnya yang khas gitu kan. Dan dari situlah kemudian maka kita menyebut suatu bacaan ya, maka bila kita menyebut suatu bacaan disebutkan riwayat dan qiraatnya. Misalnya yang umum digunakan umat Islam sedunia dan juga di Indonesia adalah bacaan Al-Qur'an riwayat Hafiz dari qiraatnya Asim gitu. Itu sudah dikenal gitu. Nah, cuman kalau orang nggak belajar ilmu Quran kan dia bingung. Bukannya Quran cuma satu, bukannya kita langsung pada Rasulullah. Biasa begitu. Itu ketahuan awamnya lah. Dia belum ngerti ilmu agama, dia tidak pernah belajar, baru ikut ini pesantren kilat Sabtu Minggu doang gitu. Kemudian merasa dirinya ustadz banget dan kemudian nyalah-nyalahkan semua orang dan dia bilang guru saya Rasulullah. Kita cuma akan ketawa aja kan. Guru ente Rasulullah? Iya sih, emang ente ketemu langsung dengan Rasulullah? Emang ente Abu Bakar? Emang ente Umar? Kapan ente ketemunya? Di mana? Bagaimana? Caranya apa? Dan sebagainya. Kan nggak logis gitu kan. Nah, Anda bisa dapat ilmu itu dari Rasulullah, justru jalurnya lewat mana? Ada jalur-jalurnya, ya kan? Tidak ujuk-ujuk, enggak ini langsung dari hadisnya. Ya itu hadis itu yang meriwayatkan siapa? Wah, emang itu hadis turun, emang Nabi gitu, tiba-tiba turun dari langit, set ke depan rumah ente, tok tok tok, assalamualaikum, nih ya hadis saya gitu. Oh iya, Anda adalah guru saya. Geblek banget orang kayak gitu kan, nggak ngerti urusan gitu. Ya enggak lah, walaupun dia baca hadis, tapi hadis itu ada perawinya. Siapa perawi dari hadis itu? Nah, si perawi itu sebutlah Bukhari. Emang Bukhari ketemu dengan Nabi? Kan enggak. Nah, enggak ketemu. Nah, Bukhari aja wafatnya 256 kok. Nabi wafatnya tahun 10 Hijriah. Kapan ketemunya Bukhari? Sekelas Bukhari saja tidak pernah bilang guru saya Rasulullah. Gimana ada orang di abad sekarang tiba-tiba mengatakan guru saya Rasulullah? Rasulullah dari Hongkong. Enggak ngerti urusan itu orang kayak gitu kan. Tapi gara-gara yang belajar sama dia orang lebih awam lagi, dibohongin kayak gitu, iya aja. Kita harusnya kayak gitu mesti kita jejelin cabai merah itu ke mulutnya biar kagak ngomong sembarangan gitu. Ini ada ilmunya, ada alurnya, tidak asal main ngomong sembarangan. Nggak kayak orang yang apalagi pada mabok bilang, saya udah menemukan obatnya COVID gitu. Apa? Itu jahe gitu. Ya kita ketawa aja dengan orang ngomong sembarangan kayak gitu. Ilmu pengetahuan begitu luas dan tingginya, tiba-tiba jahe jawabannya. Ya enggak juga, nah, tukang jahenya aja pada mati. Ya kan? Oke, kita terus ya. Baik. Pertanyaan saya Ustaz, misalnya nih salah satu contoh saja ya, misalnya qiraatnya Imam Asim begitu ya. Tadi disebutkan ada 2 murid beliau, Syu'bah dan Hafiz. Pertanyaan saya, bacaannya Hafiz dan Syu'bah ini sama atau ini hanya beda jalur periwayatan saja Ustaz? Begini, jadi kalau dibilang jalur periwayatannya beda, emang jalur periwayatannya beda, ya kan? Nah, terus begini, sama atau tidak sama? Sebenarnya secara umum bacaan Qur'annya semuanya sama, tapi di bagian-bagian tertentu terjadi perbedaan, ya kan? Baca Fatihah sama semuanya, cuman ketika baca Maliki Yaumiddin, Maliki itu ada yang bacanya panjang dan ada yang Maliki yang bacanya pendek. Nah, di bagian Malikinya itu mereka berbeda, gitu kan? Terus perbedaan itu muncul dari mana?
kan gitu kan. Kata Asim dari guru saya. Terus kata siapa? Kata Hafiz gitu ya. Ini dari guru saya, yaitu Asim. Kata Syu'bah, ini dari guru saya, Asim juga. Loh, kan ente satu guru. Kok ente beda? Nah itu dia. Seorang guru itu ilmunya nggak cuma satu. Dia punya ilmu qiraat yang banyak, yang dia punya sumber dari A, dari B, dari C, dari mana. Kan dia belajar semua. Cuman ketika dia mengajarkan kepada Hafiz begini, nah gitu ya. Kemudian mengajarkan kepada Syu'bah tuh begini. Nah, sehingga nanti Syu'bah ketika meriwayatkan dari gurunya, dia meriwayatkan yang ininya. Terus Hafiz meriwayatkan yang itunya, gitu, ya kan? Nah, periwayatan itulah yang kemudian kita jadikan sebagai penamaan. Kalau dibaca begini, ini adalah bacaannya si Syu'bah. Tapi Syu'bah dapatnya dari Asim. Nah, gitu kan? Karena boleh jadi Syu'bah ini belajarnya nggak cuma sama Asim, bisa juga dia belajarnya dari siapa yang lain. Tapi kalau kalimat atau teks Quran yang ini kok dibaca begini, ini dikenal sebagai bacaannya Syu'bah, di mana Syu'bah itu mendapatkan dari Asim. Tapi kalau dibaca begitu, ini adalah dikatakan oleh Hafiz, di mana beliau juga dapatnya dari Asim. Oh, berarti Asim ini meriwayatkan dua, bahkan bukan cuma dua, bisa banyak, begitu kan? Jadi perbedaannya itu memang untuk memetakan jalur periwayatan, gitu, jalur periwayatan, dan bukan berarti dia bacanya cuma itu saja, enggak. Tapi dia punya riwayat, ya kayak sekarang kita nih, kalau ditanya Maliki Yaumiddin itu bacanya gimana yang benar? Oh, kita jawab bisa dibaca Maliki, bisa dibaca Maliki, bahkan bisa dibaca dengan idgham Ar-Rahmanur Rahim, Maliki Yaumiddin, begitu. Nah, yang ini menurut siapa? Yang ini menurut siapa? Yang ini menurut siapa? Nah, itu kan kemudian riwayat itu kan ya istilahnya diijazahkan kepada muridnya, gitu kan? Diijazahkan pada muridnya, dan muridnya kemudian menangkap. Cuman dia meriwayatkan yang ini saja, tidak meriwayatkan itu karena mungkin yang bagian itunya belum dia pelajari atau belum dia kuasai, gitu. Jadi walaupun sama-sama dari Asim, tapi nanti riwayatnya siapa dulu nih? Riwayatnya Syu'bah apa riwayatnya Hafiz? Gitu kira-kira. Baik, itu riwayat dan qiraat. Ya. Sekarang kita di istilah ketiga nih, torik. Ya. Ada lagi istilah torik, yaitu bacaan Al-Quran yang disandarkan kepada orang yang mengambil qiraat dari periwayat. Ya. Jadi di bawahnya lagi. Di bawahnya lagi. Jadi kalau imam yang mengajarkan kepada muridnya, itu namanya riwayat, gitu kan? Tapi kalau imam itu dari atasnya lagi, dari imam di atasnya lagi itu namanya qiraat, ya kan? Qiraatnya Asim, qiraatnya Nafi', qiraatnya Ibnu Katsir, gitu kan? Nah, kalau dari si imam kepada bawahnya lagi itu judulnya riwayat. Nah, di bawahnya lagi itu kalau merawat lagi itu namanya tarik. Ya. Yang keempat ada wajah, yaitu bacaan Al-Quran yang disandarkan kepada seorang pembaca Al-Quran atau qarik berdasarkan pilihannya terhadap versi qiraat tersebut. Ya. Ya, jadi misalnya qalun bazir khalat membacanya dengan dua wajah, yaitu dibaca izhar yang berarti huruf ba-nya dibaca qalqalah, gitu ya. Ya bunayyar kab ma'ana, gitu ya. Ya bunayyar kab ma'ana, gitu. Dan B dibaca idgham, ang, gitu. Berarti huruf diidghamkan ke mim sehingga bacanya menjadi ya bunayyar kam ma'ana. Yarkam ma'ana, irkab ma'ana atau irkab ma'ana, gitu kan. Itu adalah wajah, gitu, wajah. Sehingga nanti kalau yang ngerti ilmu qiraat, oh ini wajah nih, oh ini tariq, oh ini riwayat, oh ini qiraah, gitu. Itu beda-beda di situ. Istilahnya saja. Ya kita nggak harus menguasai secara mendalam banget karena ini kan kita cuma unboxing aja ya, tidak secara detail gitu ya. Ini kita sudah jam berapa nih? Udah hampir jam 7 tadi. Jam 7 ya? Iya, wow. Kita masih punya 2 poin lagi. Ya. Akan kita sambung di pertemuan berikutnya atau ya, kita sambung berikutnya, walaupun di pertemuan berikutnya sudah ada judul tersendiri, tapi ini kita baca nanti sisanya mungkin ya, biar waktunya nggak molor banget. Baik Ustadz, insya Allah kita beralih ke sesi diskusi dan juga tanya jawab. Kalau Bapak Ibu punya pertanyaan silakan diketik di Zoom grup chat kita atau langsung raise hand untuk bisa bertanya langsung kepada Ustadz di pertemuan kita pada pagi hari ini insya Allah. Saya coba lihat di Zoom kita.
Ya Ustadz, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di Zoom kita Ustadz. Ya, silakan. Yang pertama dari Pak Dani Muslian Dani ini. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, apakah perbedaan kiroat itu hanya terdapat pada ayat-ayat hukum atau juga ada di ayat-ayat akidah juga? Perbedaan kiroat. Di semua ayat, Pak. Jadi nggak cuma di ayat hukum. Cuma kenapa kita selalu memberikan contoh di ayat hukum, karena itu yang uniknya, gitu kan? Yang uniknya karena dia akan merubah arti sekaligus juga berpengaruh pada perbedaan dalam mengistinbat hukum. Kalau yang misalnya saya kasih contoh tadi misalnya Maliki Yaumiddin ya, itu kan bukan ayat hukum. Jadi secara hukum nggak ada pengaruhnya mau dibaca Maliki atau mau dibaca Maliki, nggak ada masalah. Kenapa? Itu bukan ayat hukum. Ya, dan dua-duanya juga nggak salah juga. Allah itu adalah Malik Yaumiddin, pemilik dari hari pembalasan, itu benar. Dan Allah itulah Maliki Yaumiddin, Allah itu raja di hari pembalasan, itu juga benar, tidak bertentangan gitu kan. Jadi hanya beda bacaan, memang beda makna, tapi tidak menimbulkan pergesekan atau berbenturan. Karena toh yang satu menonjolkan Allah dari sisi bahwa dia adalah pemilik. Nah yang satu lagi menunjukkan Allah dari sisi dia adalah raja. Dan dua-duanya bisa aja saling menguatkan. Cuma kalau dibaca wa arjulakum dengan wa arjulikum, atau dibaca misalnya hatta yatohurna dengan hatta yatatoharna, nah itu masalah hukum tuh. Boleh nggak wanita yang sudah berhenti darah haidnya tapi belum mandi janabah untuk jima? Boleh apa enggak? Kalau dibaca hatta yatohurna itu boleh. Yang penting sudah yatohurna, sudah tidak lagi keluar darahnya. Tapi kalau dibaca yatatoharna, oh nggak bisa. Harus berhenti darah dan harus mandi janabah. Begitu kan? Nah itu kan jadi seru itu ya. Makanya kalau kita kasih contoh yang seru-seru, kesannya jadi adanya perbedaan qiraat itu hanya di ayat hukum. Padahal sih nggak. Di semua ayat, tema apapun itu nggak ngaruh ya. Itu ada ikhtilaf atau perbedaan qiraat satu sama lain. Cuma kalau saya kasih contoh yang nggak seru kan, nggak seru jadinya kan. Karena terus gunanya apa? Pasti begitu kan. Terus apa pengaruhnya? Nggak ada pengaruhnya. Kalau nggak ada pengaruh kenapa dibahas gitu. Nah makanya kita sering kasih contoh-contoh yang ada pengaruhnya dalam ilmu hukum. Karena nanti itu penting untuk kita ketahui, oh di situ para ulama bisa berbeda pendapat. Gara-gara perbedaan qiraat ya ternyata begitu. Baik, ini pertanyaan bagus sekali ya. Untuk lebih mengkonfirmasi bahwa perbedaan qiraat itu tidak hanya semata-mata di dalam ayat hukum, tapi juga di dalam ayat-ayat yang lain. Baik. Oke, itu dari Pak Dani Muslian Dani. Yang kedua dari Pak Mullah Arif. Sejauh mana perkembangan mushaf depak qiraah Nafi' riwayat Qalun yang mau dicetak terbatas, dan apa kelebihannya dengan qiraat Asim riwayat Hafs? Kalau kelebihan sih enggak, karena qiraat ini kan enggak ngomongin kelebihan atau kekurangan. Hanya memperluas cakrawala, gitu. Cakrawala tentang ilmu-ilmu keislaman, khususnya ilmu Al-Quran, wabil khusus lagi ilmu qiraat. Bahwa ya mushaf itu nggak cuma satu nggak cuma satu riwayat dari Hafiz Asim saja ya, tapi juga nanti dari yang lain-lainnya juga ada, biar nggak pada kebingungan. Karena latar belakangnya ya salah satunya sih ada kisah orang komplain kepada Kementerian Agama bahwa kok ada Quran palsu dicetak didiamkan saja. Quran palsu yang mana? Ini loh, ternyata tuh bacaannya dari riwayat yang lain. Nah kalau gitu gimana seandainya kita Kementerian Agama mencetak juga dengan riwayat yang berbeda, biar masyarakat teredukasi. Ya tinggal nanti begini masalahnya, gimana ya caranya kemudian mendelivery informasi ini biar tidak istilahnya biar nggak salah tangkap. Karena bisa jadi nanti kalau orang awam itu memanfaatkan, malah dia bilang nih, tuh kan Departemen Agama sudah mulai mencetak Quran palsu. Nah, itu kan kacau balau kan. Ya, artinya ini harus disosialisasikan secara baik-baik gitu, secara benar, dan harus menghujam gitu. Informasinya harus benar-benar nyampe gitu. Biar jangan sampai nanti ada orang bodoh kemudian mengatakan bahwa ini memang sudah turun Dajjal itu. Kenapa? Bayangin, sekelas Kementerian Agama sudah mencetak Quran palsu. Nah ini kan kacau nih kalau ada orang ngomong kayak gitu kan. Maka ini informasinya harus lebih dijelaskan. Jadi pilihannya antara dua. Antara kita nggak usah terbitin yang berbagai macam versi itu,
atau kita terbitin sekalian. Itu kan dua hal yang agak jadi buah si malakama gitu kan. Ya makanya masih agak maju mundur lah begitu kira-kira. Apa pentingnya buat kita belajar kayak gitu? Sebab apa mencetak kayak gitu? Sebab toh di Indonesia orang pada nggak kenal qiraat itu. Ya kan kalau nggak kenal qiraatnya terus mushafnya buat apa? Mungkin mushaf itu dibutuhkan untuk masyarakat yang memang bacaannya ke situ. Ya. Nah ini memang problematika, apalagi sudah bicara tentang keragaman qiraat gitu ya. Ada banyak konsekuensi yang harus dijalani juga, Ustaz. Ya. Maka itu jadi maju mundur tadi itu, Ustaz ya. Ya. Baik, selanjutnya Ustaz. Dari Pak Anas nih. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana pandangan Ustaz tentang membaca Al-Qur'an dengan langgam yang tidak termasuk dalam cabang qiraat? Bukan. Ini bukan cabang qiraat, Pak. Kalau langgam itu di luar dari ilmu qiraat. Karena langgam itu adalah bagaimana menyanyikan, ya istilahnya melagukan bacaan Quran dengan gaya-gaya masyarakat belahan dunia Islam tertentu. Ada bayati, ada nahawan, ada jiharka, ada ras dan sebagainya. Itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan ilmu qiraat. Gitu. Nggak ada kaitannya sama sekali. Misalnya begini, saya pernah punya teman orang Afrika. Mereka orang Afrika itu kalau baca Quran ini di luar dari yang tarannum yang buat diperlombakan ya, baca murattal aja tartil biasa itu nadanya itu kok agak gimana di telinga saya tuh nadanya agak sendu-sendu gitu, nadanya agak sendu, khas banget orang Afrika kalau baca Quran nadanya kayak gitu. Tapi tajwidnya benar ya, makharijul hurufnya juga benar, panjang pendeknya, idghamnya semua nggak ada yang salah. Cuma nadanya tuh kok pelok slendro gitu loh. Nadanya nada gitu kan. Nah, ini ya memang agak sedikit kontroversi gitu ya. Kontroversinya kenapa? Karena banyak juga mereka yang melanggamkan bacaan Quran dengan versi-versi yang nggak banyak dikenal, itu kemudian cara bacanya nggak benar gitu. Dia makharijul hurufnya salah, tajwidnya salah, apa-apanya juga semua salah. Nah, itu kemudian menimbulkan iltibas gitu. Sebenarnya kalau bicara yang sesungguhnya ya, asalkan tajwidnya benar, makharijul hurufnya benar, semua itu sesuai dengan kaidah-kaidah. Nah, tinggal nadanya mau nada apa. Nah, itu sebenarnya asalkan nadanya tidak merusak dari bacaan itu, pada dasarnya tidak apa-apa. Cuman yang kejadian di kita di Indonesia itu kan itu kasus parah itu. Karena langgam Jawa diperdengarkan di istana, tapi bacaannya melanggar semua ketentuan. Nah, maka akhirnya langgam Jawa itu dianggap sebagai ini ngerusak. Ya, termasuk guru saya Pak Profesor Agil Said Agil Munawar itu termasuk yang protes gitu loh. Nggak bisa, ini secara birokrasi salah. Karena ternyata ya beliau kan selalu mengetahui MTQ itu. Jadi di Indonesia itu sudah ada ketentuan. Kalau baca Quran di tingkat kelurahan itu harus yang menang lomba MTQ di tingkat apa gitu. Kalau baca Quran di tingkat kabupaten itu yang baca adalah yang menang MTQ tingkat apa. Jadi kan kita punya MTQ itu, MTQ Musabaqatul Tilawatil Quran dari tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, terus naik lagi ke tingkat provinsi, baru tingkat nasional gitu kan. Nah, jadi yang boleh baca Quran di tingkat nasional itu adalah yang sudah pernah lulus, pernah jadi juara MTQ di tingkat tertentu gitu kan. Itu ada ketentuannya gitu loh. Nah, ternyata ini dilabrak gitu, diterabas gitu. Orang ini tidak pernah menjuarai MTQ di level tertentu, kenapa baca Qurannya di istana? Itu jadi masalah birokrasi. Yang kedua, dia pakai langgam Jawa. Oke lah, mungkin langgam Jawa nggak ada masalah sebenarnya aslinya kan, tapi mohon maaf, tidak tajwidnya tidak benar gitu loh. Kan jadi kesalahannya bertubi-tubi, habislah udah kayak gitu kan. Nah, ya ini jadi masalah gitu. Sebenarnya sih kalau kita pikir di luar dari konteks yang tadi itu semua, saya ini orang Betawi. Saya kalau baca Quran, baca murattal, gaya Betawi saya keluar. Nada-nadanya nada Betawi. Nah, Pak Lek saya orang Jogja. Ya kalau dia baca Quran, ya rodok Njawani gitulah. Nadanya nada orang Jawa, ya kan? Nah, nanti guru saya yang lain dari Kudus misalnya, itu kan muridnya Mbah Kiai Arwani. Kalau belajar Quran yang tajwid itu, nadanya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim gitu. Itu kan nada. Tapi benar bacaannya, cuma nadanya beda. Nah, kalau yang di Jogja di kampung saya itu nadanya khas Jogja. Jadi kalau saya dengerin, oh ini orang Jogja nih. Nah, gitu. Kan imam-imam masjid di mana di masjid dekat rumah itu kalau orang Betawi nadanya begitu. Tapi kalau orang Solo, orang Jogja nadanya beda. Minimal huruf ba-nya itu berubah gitu. Kalau yang Jawa tuh rada-rada ngebas dikit, basnya agak tinggi gitu. Bismillahirrahmanirrahim gitu kan. Nanti yang Betawi lain lagi. Ya, selama itu tidak merusak tajwid dan ketentuan sebenarnya tidak jadi masalah. Lahjah itu udah pasti beda. Saya pernah suatu hari sholat subuh di satu masjid karena saya minta ceramah di situ. Saya nggak jadi imam sih, saya jadi makmum saja, agak di belakang sedikit karena saya datangnya agak telat. Tapi saya kaget. Ini yang baca lahjahnya tuh sangat Arab banget gitu, kayak orang Arab nih gitu kan. Di kuping saya tuh terasa ini Arab banget nih, karena ketika dia mengucapkan dal bukan dal gitu, tapi da gitu, lain lah orang Arab itu kan. Begitu selesai saya lihat, iya bener, emang orang Arab dia. Cuman dia Arab Tanah Abang yang udah lama bisa bahasa Indonesia. Cuman dia mukanya muka Arab dan ngajinya sama orang Arab. Oh pantas, lahjahnya gitu. Kan ketahuan dari lahjah. Lagu begitu juga. Ya setiap orang beda-beda lagunya, gitu. Nah itu sebenarnya tidak jadi masalah ya, selama memenuhi kaidah ketentuan ilmu baca Al-Quran yang benar. Tapi ini nggak ada kaitannya dengan ilmu qiraat. Qiraat bukan lagu ya, beda, bukan nada. Ya. Baik, selanjutnya Ustaz, dari Pak Cecep Umar, ini apakah ada penilaian fiqh pada imam atau riwayat qiraah itu seperti penilaian pada hadis atau lebih ketat? Lebih ketat, lebih ketat dari hadis. Karena begini, kalau hadis kan asalkan yang penting sahih sudah selesai. Tapi kalau yang namanya bacaan Quran itu nggak cukup sahih, harus mutawatir. Jadi kita nih baca dengan riwayat Hafiz ya dari Asim itu Hafiz Asim itu levelnya sudah mutawatir itu riwayatnya, sampai kepada kita itu mutawatir. Jadi kalau hadis mutawatir itu jarang sekali. Kebanyakan kita pakai hadis itu hadis sahih. Sahih itu masuknya bukan di mutawatir. Sahih itu ahad pun bisa sahih gitu kan. Ahad itu berarti adalah di salah satu tabaqatnya jalur itu yang jumlahnya tidak memenuhi kuota. Kalau mutawatir versi beberapa ulama seperti As-Suyuti kan mengatakan di setiap tabaqat itu minimal ada 10 gitu kan. 10 di setiap tabaqatnya. Nah, ini bisa jadi hadis itu ada yang tabaqatnya nggak sampai 10, mungkin cuma satu orang doang gitu. Itu masuk jalur hadis ahad, secara jumlah itu ahad, tapi secara thiqah dia, maka itu diterima sebagai sebuah hadis yang sahih. Nah, tapi kalau dalam bacaan Quran nggak bisa. Nggak cukup hanya sahih, tapi harus mutawatir. Nah, yang kita baca ini udah mutawatir. Yang 7 itu mutawatir. Bahkan ditambahkan jadi asyrah ya. Yang 3 lagi itu juga mutawatir juga levelnya. Maka yang tidak mutawatir itu yang di luar dari itu. Yang kita sebut dengan qiraah syadzah. Nah, qiraah syadzah itu misalnya contoh yang sederhananya adalah itu bacaan in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Harusnya fatabayyanu, tapi dibaca fatatsabbatu. Nah, itu riwayat juga, tapi itu tidak mutawatir, termasuk riwayat yang syadz. Tapi menariknya adalah begini. Kalau untuk bacaan Quran itu harus mutawatir. Tapi ketika untuk dijadikan sebagai dasar istimbat hukum, tidak mutawatir pun tidak apa-apa. Syadz itu boleh. Maka ada salah satu pengajar kita juga di Institut Ilmu Al-Quran, Ibu Dr. Romlah, itu disertasi doktornya adalah di bidang bacaan Quran yang syadzah tapi yang dijadikan sebagai dasar istimbat hukum. Itu ada dan banyak gitu digunakan. Nah, itu menarik itu ya, kajian qiraah syadzah tapi menjadi dasar istimbat hukum, dan bisa. Dan banyak hukum-hukum yang kita bangun di atas dasar qiraat yang syadzah itu. Itu luar biasa, karena beliau juga walaupun ibu-ibu gitu ya, Bu Doktor itu, beliau menguasai juga tuh qiraat sabah. Murid langsung dari Kiai Ahsin yang berhasil. Kalau saya yang tidak berhasil dalam menguasai ilmu qiraat sabah itu. Baik, Ustaz. Ini kalau saya lihat pertanyaan-pertanyaan bagus-bagus sekali dan masih cukup banyak begitu, maka
sayang kalau tidak disampaikan begitu saja. Iya. Maka tapi kita jawab dengan agak lebih cepat Oh, begitu Ustaz. Karena siap. baik. Pertama dari Pak Yudanto Aribowo, Ustaz, kalau kiroat yang berbeda-beda itu adalah sumbernya satu dari Nabi Muhammad, kenapa Nabi mengajarkan kiroat yang bermacam-macam? Ya tentu bukan Nabi yang mau ya, Allah sendiri yang mau. Apa hikmah dari ada perbedaan qiraat itu pasti banyak deretannya. Tapi yang jelas salah satunya adalah bahwa Islam itu sangat luas gitu ya. Jadi Allah tidak hanya menurunkan satu hukum, tapi bisa jadi hukum itu ada 2, 3, 4, 5 dan sebagainya. Oleh karena itu maka tidak ada urusan kita umat Islam itu perang satu sama lain karena perbedaan, gara-gara perbedaan qiraat, dan itu melahirkan perbedaan hukum dan kesimpulan hukumnya beda-beda. Gini, jangan cuma qiraat. Saya mau nggak mau harus jelasin lebih dalam ya. Kenapa ada haji itu 3? Ada qiran, ada ifrad, dan ada tamattu. Kenapa nggak satu aja? Coba kira-kira menurut antum apa? Ya. Apa hikmahnya ada 3 itu? Ya sebagai taisir, keluasan. Taisir keluasan. Ada yang nggak bisa begini pakai begini, nggak bisa begini pakai begini. Islam tuh luas. Oleh karena itu kita harus memahami Islam itu jangan sempit, jangan seperti orang Yahudi, seperti orang Nasrani. Agama mereka tuh mereka bikin sempit, sesempit-sempitnya sampai mereka sendiri nggak bisa lolos gitu loh. Kita enggak, agama kita tuh luas gitu. Tapi nggak boleh meluas-luaskan sendiri dan menciptakan sendiri, ngarang sendiri nggak boleh. Kita harus pastikan memang ini peluangnya Allah yang ciptakan. Allah kasih peluang. Ente nggak bisa ini, ente boleh begini, nggak bisa begini, pakai ini, pakai ini, pakai ini. Kan gitu kan? Di masa Nabi salah satu penyebab kenapa ada qiraahnya itu beda-beda, salah satunya adalah memudahkan taisir kepada mereka yang nggak bisa baca gitu. Tapi buat yang di luar dari sekedar berbeda cara ngucapin, tapi ternyata ada perbedaan dari segi diksinya berubah dan maknanya berubah dan hukumnya jadi berubah, itu buat sepanjang zaman, nggak bisa begini, bisa begini, bisa begini, bisa begini gitu. Jadi asik-asik aja sebenarnya dengan adanya turun seperti itu. Oke. Selanjutnya dari Pak Dirgantara nih, Ustadz, apakah bacaan Ismam di ayat 11 surat Yusuf dan bacaan Majreha itu termasuk bahasan qiraat? Iya, ya kan, la ta'manna, itu qiraat dan itu tidak bisa ditulis, itu harus dicontohin sama gurunya. Coba lihat mulut saya ini, la ta'manna, begitu kan? Itu susah gitu. Bismillahirrahmanirrahim itu qiraat. Ya gitu, satu-satunya ada imalah dalam qiraatnya Asim ya, riwayat Hafiz itu ada imalah yang itu ya itu Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Kalau di luar itu nanti misalnya kayak bacanya Susi atau Abu Amr yang lain tuh itu boros dengan imalah. Musa aja dibaca Muse. Iya, setiap mau waqala Muse, waqala gitu kan dikit-dikit gitu kan. Ini bukan karena dia orang Betawi gitu, tapi memang karena bacaannya begitu dari awal. Nah, kita Hafiz Asim ini imalahnya cuma satu, Bismillahirrahmanirrahim saja gitu. Baik. Kalau yang Malikin Nas di surat An-Nas, apakah juga punya qiraat yang serupa dengan yang di surat Al-Fatihah? Beda. Kalau yang di An-Nas itu tidak ada khilafiyah qiraat. Jadi memang qiraat itu tidak otomatis kalau di sini dibaca begini, tidak ada dua, begitu, tidak dikias. Yang lain juga enggak. Itu setiap ayat itu harus ada riwayatnya gitu loh. Maka kalau di Al-Fatihah bisa dibaca Maliki Yaumiddin ya kan, atau Maliki Yaumiddin. Nah, di surat An-Nas nggak bisa. Ya qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, itu nggak ada yang malikin nas gitu. Nah itu tetap, kalaupun memang ada perbedaan itu, tapi boleh jadi itu riwayatnya berbeda. Nah, gitu. Baik, satu lagi dan terakhir ini dari Pak Dani Muslian Dani lagi, apakah perlu dalam mencetak Quran itu disebutkan sanad qiraatnya dari mana? Oh iya, semua Al-Quran termasuk mushaf yang kita punya itu di depan halaman, cuma kecil sih ya. Itu adalah tubi'a ala qiraati Hafiz an Asim, itu ditulis Pak, ada itu. Cuman kita nggak sadar, nggak ngeh gitu. Atau boleh jadi para penerbit tuh, ini apaan sih, nggak usah aja lah boros-borosin halaman, padahal itu penting gitu. Jadi buku Quran ini dicetak menurut riwayatnya Hafiz dari Asim, itu ditulis. Makanya besok kita tampilkan ya, ada 10 mushaf gitu, yang mana ditulis di awalnya itu bi ala qiraati siapa, ala qiraati siapa. Setiap qiraat itu, setiap mushaf itu ada berdasarkan qiraatnya siapa. Bahkan ada satu lagi yang satu mushaf tapi isinya itu ada 10 qiraat yang berbeda. Jadi teksnya itu nanti ada dikasih warna, terus di sebelah sini ini menurut Anu si Anu begini, menurut si Anu begini. Satu mushaf gabungan dari semuanya. Oke. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pertanyaan terakhir dan juga jawaban terakhir dari Ustaz untuk
pertemuan hari ini. Sebenarnya pertanyaannya masih banyak, tapi saya nilai mirip-mirip begitu, jadi sudah terwakili dan juga ada pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya sudah terjawab di pembahasan kita sebelumnya. Begitu saja. Tenang, kita masih ada hari Rabu dan Jumat. Kita masih belum beranjak dari ilmu qiraat. Baik, jadi Bapak Ibu bisa siapkan pertanyaan lagi yang keren-keren seperti hari ini begitu untuk bisa ditanyakan lagi dan ditampilkan di pertemuan berikutnya. Oke Ustaz, sudah jam 7 lebih, berarti kita sudah 2 jam lebih. Ya, 2 SKS kita. 2 SKS nih. Mari sama-sama Bapak Ibu kita tutup kajian kita pagi hari ini dan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Wildan Jauhari mewakili Ustaz Ahmad Sarwat dan tim yang bertugas pada episode hari ini. Mohon undur diri, mudah-mudahan kita ketemu lagi di hari Jumat, hari Rabu dan Jumat di jam yang sama, mulai jam 5 sampai ya jam 7 lah kita sebelum berangkat ke kantor begitu kita ngaji dulu ilmu Al-Quran dan tafsir. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.